Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 905, miasma berwarna 7. Orang yang duduk di ruangan itu tampan dan tampak berusia lebih dari 30 tahun, tetapi ada aura kesadaran yang muncul dari kepribadiannya. Ekspresi pemuda itu langsung menjadi bersemangat ketika dia melihat orang itu. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan duduk di seberangnya. Wakil Master Hall. Pria parubaya itu mendorong secangkir teh padanya. Silakan minum. Pria muda itu tertegun sejenak, tetapi dia tenang segera setelah itu. Dia mengangkat cangkir teh dan meniup panas sebelum mengosongkan cangkir dalam satu tegukan. Aroma samar mengalir dengan panas ke perutnya. Dia merasa hangat dan kabur sekaligus. Tubuhnya juga diselimuti oleh aroma teh. Aku sangat senang kalian semua masih hidup. Setidaknya, Shrek masih berhasil mempertahankan kayu bakar untuk memulai api baru. Untungnya, warisan Akademi Shrek belum berakhir. Kesedihan melintas melewati mata pria parubaya itu sejenak. Pria muda itu menundukkan kepalanya dengan mata memerah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Wakil Hallmaster, bagaimana situasi dengan Tang Sek sekarang?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Itu buruk. Setelah markas dibom, semua perusahaan teknologi Tang Sek era Dazzling dipaksa keluar. Militer yang bekerja dengan kami pada awalnya menghentikan semua komunikasi dengan kami. Secara bersamaan, beberapa serangan diluncurkan pada kami, baik secara terang-terangan dan diam-diam sebagai "baiklah". Sudah jelas bahwa itu sudah direncanakan. Master Hall membuat keputusan untuk menutup sebagian dari perusahaan kami sementara waktu. Tang Sekte memiliki banyak rencana untuk manajemen krisis, dan rencana yang dimulai sekarang adalah salah satunya. Selain itu adalah rencana yang digunakan untuk menghadapi krisis yang paling parah. Petik 2. Pria muda itu berbicara, siapa lagi selain roh pemujaan Roh Kudus? Pria parubaya itu berbicara dengan datar, pernahkah Anda mendengar ungkapan, ketika sebuah tembok akan runtuh, semua orang memberikan dorongan? Saya khawatir ada sejarah panjang di balik konspirasi ini yang ditujukan untuk Shrek dan Sekte Tang. Ini tidak dilakukan oleh satu generasi. Holy Spirit Cult sedang didorong ke depan panggung, tetapi kami tidak bisa mengatakan berapa banyak yang ada di belakang layar. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa semua orang yang terlihat adalah musuh status Tang Sekte dan Shrek di benua itu terlalu jauh. Sebenarnya, kami tahu bahwa federasi akan berurusan dengan kami suatu hari ini, hanya saja kami tidak berharap pendekatannya begitu keras, dan itu akan segera terjadi. Petik 2. Apakah itu tua-tua paviliun Dewa Laut saat ini atau para pemimpin Sekte Tang kita, semua orang dianggap bersalah. Kita telah terbenam dalam rahasia batin kita terlalu lama. Meskipun ada kemungkinan krisis yang terjadi, tidak ada yang berani untuk mengambil tindakan dengan gegabah. Di sisi lain, fakta telah membuktikan kita salah. Musuh lebih kejam dari yang kita kira dan bahkan rela mengorbankan jutaan nyawa tak berdosa. Petik 2. Pria muda itu mengangkat kepalanya. Sinar keemasan samar-samar berkedip di matanya. Wakil Hallmaster, apa rencana Tang Sek setelah ini? Pria parubaya itu berbicara terus terang, semua orang harus membayar harga ketika menghadapi Tang Sekte. Kemuliaan Tang Sekte tidak akan hilang hanya karena kemunduran ini. Sama dengan Shrek, saya belajar dari Zen Hua tentang tujuan dari Anda trip. Orang-orang itu tidak mungkin mengetahui semua rahasia batin Tang Sekte dan bahkan rahasia Shrek. Tang Sekte dan masa depan Shrek ada di tanganmu. Mereka harus dibangun kembali. Petik 2. Potongan Ichevire Seal yang kuberikan terakhir kali tidak berguna sekarang. Namun, batas tersembunyi Tang Sek yang dikenal sebagai Ichevire Polaris Ice akan terbuka untukmu semua. Tang Sek akan mendukung kalian semua secara terselubung dengan kekuatan penuh. Mungkin saja itu adalah mampu berkonspirasi melawan kami selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Namun, kami tidak keberatan memasukkan generasi atau bahkan beberapa generasi kerja keras untuk mendapatkan kembali apa yang pantas kami dapatkan. Mungkin, itu justru karena Tang Sek dan Shrek terlalu hukum dengan mengetahui bahwa kita telah membiarkan orang-orang ini bertindak keterlaluan terhadap kita. Kehidupan lebih dari 1 juta orang tidak mungkin sia-sia. Petik 2. Suhu di ruang minum telah turun ketika pria parubaya itu berbicara dengan cara yang agung yang cepat berlalu. Pria muda itu menganggukkan kepalanya dengan keras.
Kita terikat tugas untuk melayani. Wakil Aula Master, kapan kita akan menuju ke mata terpolarisasi Ichevire? Sekaligus, pria parubaya itu berdiri. Wulin, kita akan menjemput kawan-kawanmu sekarang. Lalu, kita akan langsung ke sana. Iya nih. Petik 2. Pria muda itu adalah Tang Wulin dalam makeup, sedangkan gadis muda di sampingnya adalah Gu Yue yang telah kehilangan ingatannya. Saat ini, Gu Yue mengedipkan matanya yang besar saat dia berdiri di samping Tang Wulin mendengarkan diskusi tentang buku surga. Di sisi lain, pria parubaya itu adalah Amorous Douluo Zhang Xin yang pernah ditemui Tang Wulin sebelumnya. Dia adalah wakil Master Hall saat ini dari Douluo Hall Tang Sek dan juga orang nomor 2 yang bertanggung jawab atas Tang Sek. Dua mobil jiwa biasa melaju ke jalan dan berhenti tepat di depan kedai teh. Otot-otot di wajah Zhang Xin bergeser saat dia berjalan keluar dari kedai teh. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Itu perlu karena teknologi jiwa hari ini dan pengawasan satelit mampu menemukan orang tertentu berdasarkan fitur wajahnya. Tang Wulin dan Gu Yue mengikuti Zhang Xin dan masuk ke mobil. Dedoris asmara berbicara perlahan, Tang Sekte telah sepenuhnya bawah tanah sekarang. Setelah mengunjungi Ichevire Polaris Ice, kalian semua akan mendaftar di militer sesuai rencana. Tidak perlu repot dengan hal lain. Ya, Tang Wulin bisa merasakan bahwa beban di pundaknya meringankan sedikit setelah mendengar kata-katanya. Meskipun akademi itu hilang, dia masih memiliki seseorang yang bisa dia andalkan. Bagaimanapun, Tang Sekte juga cadangannya. Zhang Xin bersandar di kursi dan menutup matanya. Ingat ini, Wulin. Kalian semua akan tetap menyendiri di benua ini jika kalian semua memilih untuk tidak melakukan apa-apa atau tidak cukup. Di sisi lain, begitu kalian semua telah mencapai hasil tertentu, kalian semua akan sama dengan magnet. Rahasia batin yang dulunya milik Shrek dan Tang Sekte akan tertarik padamu. Dalam penyelidikan resmi, kalian semua tidak lagi ada di dunia ini. Karena itu, semua potensi dan identitasmu menjadikanmu semua kandidat yang paling tepat untuk dihidupkan kembali. Akademi Shrek dan Tang Sekte. Petik 2. Kamu semua bukan hanya Shrek Seven Monsters tetapi juga tua-tua dari Paviliun Dewa Laut generasi ini. Kamu semua adalah harapan dan masa depan Sekte Tang. Jangan menghubungi Tang Sekte setelah kamu meninggalkan Ichevire Polaris Ice sehingga untuk menyembunyikan dirimu. Tang Sekte akan mengambil inisiatif untuk menghubungi kalian semua ketika waktunya tepat. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Ya, benar. Hati Tang Wulin sedikit gemetar saat dia berbicara. Kata-kata Zhang Xin menyindir bahwa mereka memikul tanggung jawab besar dan hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri. Sepertinya kerugian Tang Sekte dari ledakan itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Setengah jam kemudian, mereka mengambil sisa Shrek Seven Monsters di pinggiran Heaven Dow City. Kemudian, dua kendaraan Tang Sek Combat yang sangat disamarkan melaju di jalan. Jendela mobil menjadi gelap sementara partisi di dalam mobil meluncur turun untuk mencegah semua orang melihat keluar. The Ichevire Polaris Ice adalah batas tersembunyi paling penting dari Tang Sek. Rute yang menuju tempat itu perlu dirahasiakan bahkan dari mereka. Tang Wulin kehilangan jejak sudah berapa lama. Pada saat ia perlu bermeditasi 2 kali, mobil melambat. Gu Yue sedang tidur nyenyak di pahanya. Kami di sini. Jendela mobil menyala sehingga mereka bisa melihat bagian luar sekali lagi. Tang Wulin menemukan bahwa kendaraan tempur telah tiba di hutan. Sekelompok orang menyipit ketika mereka turun dari mobil. Mata mereka mulai disesuaikan dengan cahaya terang. Hutan tampak purba seolah belum pernah dikembangkan sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang aneh. Douluo yang asyik berbicara dengan singkat, ikuti saya. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan perintah saya karena itu tidak aman. Dia memimpin untuk berjalan terlebih dahulu setelah mengatakan itu. Tang Wulin menarik Gu Yue, sementara orang-orang lainnya melacak di belakang mereka. Douluo Amorous tidak maju terlalu cepat, jadi kelompok orang berhasil mengikutinya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu ketika mereka berjalan ke hutan. Semuanya tampak normal. Tidak ada bunga atau tanaman yang eksotis. Butuh sekitar 2 jam sebelum medan tiba-tiba berubah kasar. Ikuti jalanku. Jangan ketinggalan langkah. Ada banyak tanaman beracun di sini sehingga akan merepotkan jika ada orang yang diracuni. Zhang Xin berbicara. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba mulai berubah menjadi ilusi.
Tang Wulin hanya bisa merasakan seolah-olah dia telah melangkah ke dunia yang tidak jelas yang hanya bisa dilihat dengan jelas oleh Zhang Xin. Apakah ini ilusi? Bab 906. Tampaknya itu adalah ilusi yang sangat rincin. Rantai cahaya bintang emas berkelap-kelip menghubungkan semua orang di grup. Itu adalah rantai bintang Su Xiaoyan. Rantai itu akan memastikan bahwa setiap orang berbagi beban mereka bersama, bahkan jika mereka dalam bahaya atau terluka. Ayah, tempat macam apa ini? Ini sangat aneh. Gu Yue berbisik ke telinga Tang Wulin dengan lembut. Meskipun Tang Wulin telah mendesaknya berulang kali untuk tidak memanggilnya sebagai ayah, namun Gu Yu tidak bisa menghentikan dirinya sendiri bagaimanapun caranya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memanggilnya seperti itu di tempat yang tidak ramai. Zhang Xin berhenti setelah mereka berjalan selama beberapa waktu. Segala sesuatu di daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah dan semarak lagi. Tang Wulin dan teman-temannya menemukan bahwa mereka telah tiba di sisi tebing. Mereka menoleh dan melihat ke tempat di mana mereka baru saja lewat. Itu juga hutan, tapi itu hutan berwarna-warni dengan banyak tanaman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti tanaman beracun yang disebutkan oleh Amorous Douluo sebelumnya. Lokasi ini tentu saja merupakan pencegah alami bagi orang-orang dengan semua racun dan ilusinya. Kurasa kalian semua sudah menyelesaikan 2 kata armor perang, kan? Tempat yang kita tuju adalah di lembah. Tang Wulin mengangguk. Zhang Xin berbicara, biarkan aku melihat baju perangmu. Sinar keemasan melintas di mata Tang Wulin ketika raungan naga lembut berdesir di dalam dirinya. Bintik-bintik emas cahaya menyinari titik-titik vital tubuhnya termasuk masing-masing persendian, dahi dan dadanya. Lurik emas menghubungkan titik-titik cahaya keemasan ini. Potongan pertama yang muncul adalah cakar naga emas di tangannya dengan pola yang tumpang tindih. Cakar naga emas muncul diikuti oleh baju zirah pertempuran seperti skala emas yang melengkung ke atas dan menutupi lengannya dengan cepat. 3 belati tajam melengkung muncul di setiap sisi lengannya. Pisau tajam memiliki busur yang lebih panjang dibandingkan dengan yang ada di armor pertempuran 1 kata. Selanjutnya, pauldronnya muncul. Pauldron yang tumpang tindih melengkung ke bawah dengan cepat dan membentuk cuirasnya. Aura Tang Wulin menjadi lebih kuat ketika baju besi pertempuran emas menutupi seluruh tubuhnya. Setiap skala pada baju zirah pertempuran emas yang terang melotot sedikit dengan garis puncak, dan lingkaran cahaya bisa terlihat beredar di dalam garis puncak itu. Sebuah logam berbentuk berlian membentuk baju zirah cerminnya seperti skala besar. Ada kilatan cahaya keemasan saat helmnya menutupi kepalanya. Tonjolan tajam seperti tanduk naga bosan keluar dari kedua sisi helmnya sebelum topeng emas terbentuk dan menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan matanya berkilauan dengan cahaya yang indah. Tang Wulin sedikit membungkuk. Sepasang sayap bersisik emas raksasa menyebar dari punggungnya. Sayap tampaknya dibentuk oleh sisik yang tak terhitung jumlahnya disatukan. Mereka lebih dari 4 meter ketika menyebar terbuka dan menutupi seluruh punggungnya sepenuhnya ketika mereka dilipat. Aura Tang Wulin melonjak sekali lagi pada saat itu ketika sepasang sayap bersisik muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan keindahan. Dragon Moon adalah nama yang diberikan oleh Tang Wulin untuk baju perang pertempuran 2 kata. Kata naga berasal dari jiwa bela dirinya Golden Dragon King, sedangkan kata bulan berasal dari kata Yue dalam nama Gu Yuena. Dia adalah Dragon Moon Tang Wulin. Gu Yue terkikik saat dia berdiri di samping Tang Wulin. Aku juga punya. Aku juga punya. Bintik-bintik sinar perak menyinari dahinya dan sedikit mencerahkan wajahnya. Riasan di wajahnya dan warna rambutnya kembali normal dalam sepersekian detik, mengungkapkan kecantikannya yang indah. Itu aneh bahwa tidak ada bagian tubuhnya yang berkilauan dengan cahaya perak. Hanya bintik di dahinya yang menyebar. Itu adalah batu permata perak berbentuk oval. Batu permata itu mengembang dan berubah menjadi helm seperti mahkota Gu Yue. Topeng perak jatuh dan menutupi wajahnya yang menawan. Armor pertarungan perak mengalir dari bagian atas kepalanya, mirip dengan percikan air raksa di tanah. Sisik naga berbentuk oval adalah dasar dari baju perangnya. Satu lagi batu permata perak berbentuk oval menghiasi bagian tengah dadanya dengan sementara pancaran 7 warna samar beredar di dalamnya. Dibandingkan dengan armor pertempuran Tang Wulin yang tinggi dan besar, armor pertempuran Gu Yue tampak jauh lebih ramping dan lebih lama tanpa terlalu banyak pauldron dan senjata tempur jarak dekat. Armornya membuat seluruh tubuhnya tampak ramping dan megah, melengkapi kecantikannya.
Itu seperti gadis surgawi yang turun ke dunia manusia. Sepasang sayap naga perak menyebar di belakangnya, lebih kecil dari sayap naga Tang Wulin dengan ukuran satu. Namun, ada total 18 batu permata perak yang bertatahkan sayapnya dengan cahaya yang berkedip-kedip. Segala macam elemen di udara menjadi bersemangat ketika baju zirahnya muncul. Selain itu, unsur-unsur secara alami berkumpul di sekelilingnya, sampai dia diabadikan oleh lingkaran cahaya 7 warna. Armor perang Gu Yue tidak dibuat oleh Tang Wulin dan teman-temannya. Dia sepertinya mengingat sesuatu ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah menyelesaikan armor perang 2 kata miliknya dan menjadi sangat bersemangat sehingga dia segera melepaskan armor tempurnya. Sekelompok orang menyadari bahwa Gu Yue telah menyelesaikan armor perang 2 kata dan bahkan menamainya. Dragon Kilin adalah nama yang diberikan oleh Gu Yue pada 2 kata armor tempurnya. Kata naga berasal dari jiwa bela diri naga perak Naer, sedangkan kata kilin berasal dari kata lin dari nama Tang Wulin. Dia adalah naga kilin Gu Yue, atau mungkin dia harus dikenal sebagai naga kilin Gu Yuena. Dragon Kilin menambahkan cahaya dan keindahan ke warna emas dan perak. Seolah-olah ada hubungan luar biasa antara mereka di dunia yang tak terlihat. Sebuah lingkaran emas berkabut terbentuk secara alami di sekitar baju tempur Tang Wulin seperti Gu Yue melepaskan miliknya. Itu sangat aneh. Dragon Moon Tang Wulin dan Dragon Kilin Gu Yuena, keduanya adalah Master Armor Tempur 2 kata. Halo emas dan 7 warna bersentuhan satu sama lain, membuat kedua aura mereka tumbuh lebih kuat, sangat mengejutkan semua orang. Amorous Douluo memperhatikan mereka dengan kemegahan di matanya. Tidak ada keraguan bahwa basis kultivasi Tang Wulin dan Gu Yuena dan armor tempur lebih kuat dari yang dia bayangkan. Armor baju perang bulan naga dari Tang Wulin terbuat dari 3 jenis paduan dengan penempaan semangat yang sempurna. Kekuatan amplifikasi jauh melebihi baju perang pertempuran 1 kata aslinya. Namun, Tang Wulin cukup terkejut menemukan bahwa ada tombak di tangan Gu Yuena setelah dia melepaskan armor perang 2 kata. Apakah itu tombak naga perak? Apakah itu bukan tombak naga perak Naer? Perbedaannya adalah bahwa manik perak berbentuk oval menghiasi ujung Silver Dragon Spear. Tampaknya tidak memiliki ujung tombak namun seberkas energi bercahaya menyembur keluar dari manik-manik perak secara alami hanya Gu Yuena melambaikan tombak dengan lembut. Senjata Tang Wulin adalah tombak naga emas, jadi apakah senjata Gu Yuena adalah tombak naga perak putih? Sementara itu, teman-teman mereka juga melepaskan armor perang 2 kata di belakang mereka. Ye Xinglan memiliki jumlah lampu terbesar di tubuhnya selama sepersekian detik ketika dia melepaskan armor tempurnya. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah berubah menjadi cara bertabur bintang-bintang. Cahaya bintang digabungkan sebagai baju zirah pertempuran yang berbeda muncul di tubuhnya. Armor tempur 2 kata Ye Xinglan memiliki warna pijar yang aneh. Logam yang menutupi seluruh tubuhnya seperti kristal berkilauan dengan kilauan yang mempesona. Setiap bagian dari baju perangnya dirancang dengan ketajaman pisau seperti dirinya. Armor perang tampaknya tidak terlalu mencolok karena sepasang sayap yang terlipat di punggungnya kecil. Itu sangat tajam dan bahkan tampak sedikit seperti sayap kemudi Misha. Apapun masalahnya, aura pedang yang megah secara alami meledak dari tubuh Ye Xinglan saat dia mengenakan armor tempurnya dan topengnya meluncur ke bawah. Kekuatan aura pedangnya terasa seolah-olah itu bisa menghancurkan lemari besi surga. Star Wisdom adalah nama yang diberikan oleh Ye Xinglan untuk 2 kata armor tempurnya. Kata Star berasal dari jiwa bela diri Star God Sword-nya, sedangkan kata kebijaksanaan berasal dari kata Si dari nama Sulizi. Dia adalah Star Wisdom Ye Xinglan. Sulizi yang gemuk berdiri tepat di sisinya. Armor perang di tubuh Sulizi tampak sedikit aneh. Armor perang 1 kata aslinya berwarna kuning tapi sekarang sudah berubah menjadi coklat. Warnanya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Armor perangnya tebal dan berat, dan tampaknya itu yang paling tebal di antara mereka. Setiap potongan menutupi tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu, dan batu permata kuning bundar besar menghiasi dadanya. Helmnya memiliki gaya paling tradisional, sedangkan sepasang sayap di belakang punggungnya sangat besar, jauh lebih besar dari Tang Wulin. Dia merasa seberat dan setebal gunung. Aura menakutkan yang dipancarkan dari tubuhnya membuat gelombang energi destruktif. Guardian Star adalah nama yang diberikan oleh Sulizi untuk baju perang pertempuran 2 kata. Sekelompok orang menggodanya untuk memberi nama baju perangnya setelah roti awalnya,
namun Su Lizhi menolak untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia menggunakan kata bintang dari nama Ye Xinglan, sementara kata wali menandakan tugasnya untuk melindungi. Secara alami, mereka semua mengerti niatnya. Dia adalah bintang pelindung Su Lizhi. Xie berdiri dengan gagah di sebelah Su Lizhi. Ketika armor tempur Xie ditingkatkan menjadi 2 kata, itu menjadi ilusi, dengan bayangan yang berkilau dan tak tersentuh. Armor itu tampak semi-transparan dengan lingkaran cahaya samar yang beredar di dalamnya. Seolah-olah baju perangnya diukir dari kristal. Pola naga muncul di permukaan armor tempurnya, membuatnya jauh lebih misterius daripada armor pertempuran 1 kata. Armor perangnya tampaknya lebih tipis dari milik Ye Xinglan. 2 pasang sayap bersisik di belakang punggungnya sedikit lebih pendek tetapi sangat kuat. Dia tidak memiliki helm tetapi ikat kepala berbentuk trisula. Seolah-olah ada angin sepoi-sepoi menyegarkan di sekitar tubuhnya. Armor perangnya dan semua aksesorisnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuannya yang berhubungan dengan kecepatan dan untuk menggandakan kecepatan dan kekuatan jiwanya. Pertahanannya jauh lebih lemah daripada yang lain, tetapi itu memungkinkannya untuk bergerak tanpa hambatan pada kecepatan maksimum. Dragon Knight adalah nama yang diberikan oleh Xie untuk baju perang pertempuran 2 kata. Kata naga berasal dari jiwa bela diri Light Dragon Dagger-nya, sedangkan kata Knight berasal dari kata Ye dari nama Yuanen Yehui. Dia sudah membuat pernyataan heroik bahwa dia pasti akan memastikan bahwa armor tempurnya mencapai status 4 kata di masa depan ketika dia masih membuat armor pertempuran. Dia akan menamainya Double Dragon Knight Glory. Dia adalah naga malam Xie. Bab 907. Membuat baju perang Yuanen Yehui adalah proses yang paling rumit dari semuanya, karena jiwa kembarnya yang kembar. Selain itu, tak satu pun dari jiwa kembaran-kembarnya tunduk pada yang lain. Jadi, dia menghabiskan waktu yang sangat lama hanya pada desainnya. Dia melepaskan jiwa bela diri malaikat jatuh. Armor perangnya telah berubah menjadi ungu tua setelah 3 jenis logam ditambahkan. Setiap pola pada baju perangnya dipenuhi dengan kekuatan, sementara sepasang sayap berbulu hitam menyebar terbuka di belakang punggungnya di samping penampilan femininnya. Dia memancarkan aura misterius namun ajaib. Baju perangnya akan mengalami beberapa perubahan ketika dia berubah menjadi Titan Giant AP, untuk memungkinkan penguatan kemampuan bertarungnya. Yuanen Yehui mengorbankan kemampuannya untuk terbang ketika dia dalam bentuk Titan Giant AP sehingga dia dapat memanfaatkan keterampilan bertarungnya sebaik-baiknya. Karena itu, dia hanya bisa melepaskan jiwa bela diri malaikat jatuh ketika Amorous Douluo memerintahkan semua orang untuk terbang. Heaven Double adalah nama yang diberikan oleh Yuanen Yehui untuk armor perang 2 kata. Kata surga berasal dari tempat di mana jiwa bela diri malaikat jatuhnya diusir, sedangkan kata ganda berasal dari belati naga ganda Xie. Yuanen Yehui berencana menamai armor perang 2 katanya, Heavenly Titan, untuk mewakili kedua jiwanya, kera raksasa Titan, dan malaikat jatuh. Dia akhirnya setuju untuk menambahkan nama Xie setelah dia terus membujuk dan mengganggu. Tidak ada yang tahu berapa banyak sumpah kesetiaan yang telah ia buat untuknya sebagai gantinya. Dia adalah surga ganda Yuanen Yehui. Armor perang Su Xiaoyan adalah yang paling menakjubkan dari mereka semua. Setelah mencapai status 2 kata Battle Armor, armor pertempurannya telah berubah sepenuhnya transparan, seolah-olah itu dibuat dari kristal. Itu rumit namun indah, dengan segala macam lingkaran membentuk pola garis-garis pada permukaannya. Seolah-olah ada cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di bagian dalam baju besi pertempuran. Konsep desain ini diperoleh ketika mereka berada di platform pengamatan bintang sebelumnya. Bintik-bintik cahaya bintang dilepaskan dari sirkuit inti, sehingga memiliki efek amplifikasi yang sangat kuat pada kemampuannya. Itu mampu mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melepaskan staf bintangnya sambil meningkatkan durasi efektivitasnya. Pada saat yang sama, itu juga bisa melepaskan Star Guard Barrier sendiri, menciptakan pertahanan yang sangat kuat. Itu bisa meminjam kekuatan bintang, terutama di malam hari, sehingga kekuatan pertahanannya bahkan bisa melebihi kekuatan Su Lizhi. Star Universe adalah nama yang diberikan oleh Su Xiaoyan untuk baju perang pertempuran 2 kata. Kata Star diambil dari Star Guard Barrier-nya, sedangkan kata Universe berasal dari nama Yue Zhengyu. Dia adalah bintang Universe Su Xiaoyan.
Yue Zhengyu berdiri di belakang Su Xiaoyan dengan tangannya menyentuh sayapnya yang jernih namun indah. Sepasang sayap berbulu putih murni menyebar di belakang punggungnya. Armor perangnya tetap sama warnanya dengan armor perang satu kata. Itu putih murni dan tanpa cacat dengan pola emas yang elegan, penuh dengan kekudusan. Tanda suci terukir pada armor tempurnya yang tampak lebih tebal dan lebih berat dengan pola yang lebih hebat daripada ketika itu masih satu-satunya armor perang satu kata. Sepasang sayapnya sepenuhnya ditutupi oleh baju perang, dan mahkota kerajaan menghiasi kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci. Itu masih siang hari. Sinar matahari menerangi halaman dan menyinari tubuhnya, meningkatkan aura sucinya dengan luar biasa. Dia benar-benar kebalikan dari Su Xiaoyan karena kemampuan bertarungnya akan sedikit lebih kuat di siang hari karena jiwa bela diri malaikat sucinya. Heaven Ward adalah nama yang diberikan oleh Yue Zhengyu untuk armor perang dua kata. Kata, surga, berasal dari tempat di mana jiwa bela diri malaikat sucinya berasal, sedangkan, kata, berasal dari kata, Yan, dalam nama Su Xiaoyan. Dia adalah surga kata Yue Zhengyu. 8 dari mereka dengan 8 jas baju perang. Basis kultivasi mereka sudah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru sekarang karena mereka memiliki 2 kata baju tempur mereka sendiri. Selain Yue Zhengyu, sisanya dari mereka telah membuat perubahan yang agak drastis pada baju perang mereka. Ini sengaja dilakukan oleh Tang Wulin selama proses peningkatan. Segera, mereka tidak akan dapat menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya kepada dunia mungkin untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu adalah prioritas tertinggi mereka untuk melindungi diri mereka dengan baik dalam keadaan seperti itu. Meskipun baju perang mereka tidak mengungkapkan terlalu banyak, masih mungkin bahwa orang-orang yang taat akan dapat mengetahui siapa mereka. Perubahan pada armor perang mereka akan membuat mereka relatif lebih sulit untuk diidentifikasi. Di sisi lain, kasus Yue Zhengyu agak unik. Rune terukir armor tempurnya dibuat khusus untuk klan malaikat suci sehingga setiap perubahan radikal pada armor perangnya akan mengakibatkan melemahnya kemampuan bertarungnya dalam skala besar. Dia memilih untuk mempertahankan gaya aslinya setelah banyak pertimbangan. 8 orang itu adalah Dragon Moon Tang Wulin, Naga Kilin Gu Yuenan, Kata Surga Yue Zhengyu, Bintang Semesta Su Xiaoyan, Surga Ganda Yuanen Yehui, Malam Naga Xie Xie, Bintang Kebijaksanaan Ye Xinglan dan Bintang Wali Sulisi. Mereka akhirnya memiliki gelar mereka sendiri setelah memperoleh baju tempur pertempuran dua kata mereka. Judul itu terdiri dari kombinasi antara jiwa bela diri seseorang dan nama kekasihnya. Zhang Xin tidak bisa menahan senyum yang datang dari lubuk hatinya ketika dia melihat mereka melepaskan baju perang mereka dan menyaksikan sepasang sayap berbulu atau bersisik menyebar. Ini adalah pertama kalinya dia terlihat tersenyum begitu bahagia sejak bencana besar yang menimpa Akademi Shrek dan Tang Sekte. Orang-orang muda ini bahkan lebih luar biasa daripada yang dia duga. Tidak hanya basis kultivasi mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka, tetapi baju tempur mereka juga luar biasa. Jelas, baju besi mereka tidak dibuat terburu-buru hanya untuk tujuan ketinggian seperti yang mereka buat di atas fondasi yang kuat. Ini adalah baju perang yang paling cocok untuk diri mereka sendiri dengan kualitas yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Ikuti aku. Petik 2. Tubuh Zhang Xin bergoyang saat dia berbicara, dan dia terbang ke udara di atas lembah gunung. Tang Wulin dan yang lainnya dari kelompok mengepakkan sayap mereka dan mengikuti Zhang Xin saat mereka terbang ke udara. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu masih paling ahli dalam terbang secara alami, sementara orang-orang lainnya jarang punya waktu untuk berlatih terbang setelah mereka memperoleh dua kata baju tempur. Mereka tampak sedikit tidak stabil saat terbang ke udara tetapi mereka adalah generasi jenius luar biasa yang dapat mengendalikan tubuh mereka dalam sepersekian detik. Mereka membentangkan sayap mereka dan menyalurkan kekuatan jiwa mereka untuk membiarkan diri mereka menggantung di udara. Dengan lambaian tangannya, Amorous Douluo memimpin keturunan mereka ke lembah gunung. Sementara itu, cahaya keemasan redup dilepaskan dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya yang menyelimuti Tang Wulin dan teman-temannya. Perisai cahaya terjun ke dalam dengan mereka di dalamnya, dan Tang Wulin dan yang lainnya bisa segera melihat lapisan megah kabut 7 warna di bagian dalam lembah gunung ini. Ketika mereka memasuki kabut, mereka terkejut ketika mereka menyadari bahwa ada fluktuasi energi yang kuat di permukaan perisai cahaya pelindung mereka. Meskipun disulap dari basis budidaya Amorous Douluo yang tak terduga, lubang dan pelanggaran mulai muncul di seluruh perisai.
Ini dikenal sebagai racun berwarna 7. Itu adalah salah satu racun terkuat di dunia, mampu merusak apapun. Sudah berkumpul di puncak lembah gunung ini selama bertahun-tahun, dan ada juga beberapa yang ditemukan di hutan sekitarnya. Kami sekte menghabiskan banyak kekuatan dan upaya untuk mengumpulkannya di atas lembah gunung ini untuk meningkatkan konsentrasinya. Itu hanya akan memakan waktu singkat untuk membuat Mesia hitam menjadi tidak ada apa-apa. Hanya orang dengan setidaknya basis budidaya Hyperdouluo yang bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya dan menahan kerusakan dari racun 7 warna untuk waktu yang singkat. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perlindungan terkuat untuk Ichevire Polaris Ice. Bahkan Hyperdouluo mungkin bisa terperangkap tanpa sepengetahuan racun sebelumnya. Untungnya, kabut beracun itu tidak terlalu tebal. Bidang visual mereka mencerahkan tiba-tiba setelah mereka terbang beberapa puluh meter. Sebuah lembah kecil muncul di hadapan mereka. Kelompok itu segera tercengang oleh pemandangan luar biasa di depan mata mereka begitu mereka melihat situasi di gunung. Sebuah danau aneh muncul pertama kali. Itu memiliki dua warna dengan satu sisi menjadi biru sedangkan yang lain merah. Kedua sisi danau memiliki perbedaan yang jelas karena mereka tidak saling bersilangan. Nama, Ichevire Polaris Ice, pasti berasal dari ini. Bunga dan tumbuhan eksotis tumbuh di tepi pantai di sekitar danau dua warna ini. Ada juga bunga raksasa yang bisa dilihat bahkan dari langit. Itu luar biasa besar. Mata setan ungu Tangulin bisa tahu bahwa dia tidak bisa mengenali sebagian besar vegetasi di sini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta surga dan bumi kelas atas. Di sisi lain, aura mengerikan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah saat mereka turun dari langit. Perasaan itu tampaknya sangat bermusuhan. Apa itu tadi? Bab 908. Douluo Zhangxin yang mesum tersenyum. Cahaya ungu melintas di matanya. Segera, niat surgawi hancur. Tekanan menurun dan Zhangxin membuat mereka mendarat di lembah. Vegetasi berpisah di depan mereka, dan sebidang tanah tandus terbuka. Hanya ada cukup ruang bagi mereka untuk berdiri. Ketika mereka mendarat di lembah, semua orang dikejutkan oleh tumbuh-tumbuhan di depan mereka. Itu adalah dunia dengan kerusuhan warna. Setiap tanaman tampak diperbesar di sini. Xie berseru dengan bingung, apakah itu kubis aprikot yang menyala-nyala? Ya dewa, ini sangat besar. Bagaimana mungkin? Saya telah melihat ini dalam catatan kuno. Tanaman ini hanya tumbuh 2 inci setiap 10.000 tahun. Tanaman ini, ya dewa. Kurasa sudah ada selama 200.000 tahun sekarang. Mereka baru saja mendarat ketika aura yang mendominasi menekan mereka lagi. Kali ini, aura lebih kuat. Bunga-bunga eksotis dan tanaman langka di sekitar mereka tampak hidup kembali. Yang lebih aneh adalah 6 siluet berangsur-angsur terbentuk dan muncul di hadapan mereka. Pemimpin bungkusan itu mengenakan jubah panjang ungu dengan cara klasik. Dia memiliki fitur tampan dan tubuh langsing. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penampilannya tidak asing bagi Tangulin. Di belakangnya, ada seorang wanita berpakaian merah yang memiliki penampilan cantik tetapi ekspresi bermusuhan. Dia adalah orang yang berubah dari kubis aprikot api yang ditunjuk oleh Xie tadi. Selain dia, ada 4 orang yang berdiri bersamanya, dan bersama-sama mereka berjalan ke arah mereka. Jelas dari aura mereka bahwa ke-6 orang ini tidak menyambut mereka. 6 tanaman yang mampu mengambil bentuk manusia. Semua orang tahu benar apa artinya ini. Mereka adalah makhluk jiwa sistem tumbuhan yang mampu mengambil bentuk manusia. Mereka sudah dari jajaran binatang buas hebat. Siapa yang akan mengira bahwa akan ada 6 ahli dari jajaran binatang buas besar di batas rahasia Tangsek? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Zhangxin tersenyum dan maju untuk menyambut mereka. Teman-temanku, lama tidak bertemu. Aku harap semua orang baik-baik saja. Pemimpin berjubah ungu berkata dengan datar, kita bisa melakukan yang lebih baik tanpa gangguanmu. Asmara Douluo, bolehkah aku bertanya apa yang ada dalam pikiranmu untuk membawa begitu banyak orang luar kali ini? Zhangxin menjawab, tentu saja, itu untuk mencari bantuan dari kalian semua. Ekspresi pria berjubah ungu itu menjadi gelap. Saya ingat bahwa perjanjian kami dengan Tang Sekte adalah bahwa hanya 1 orang yang diizinkan masuk ke dalam mata terpolarisasi Ichevire setiap 100 tahun, dan orang itu diizinkan untuk tidak mengambil lebih dari 2 jenis herbal. Sebagai gantinya, Anda akan membantu kami melindungi ini tempat dan tidak akan membiarkannya dihancurkan oleh Anda manusia.
Petik 2. Itu benar. Douluo yang mesum mengangguk. Pria berjubah ungu itu berkata dengan dingin, lalu, apa arti dari Anda membawa 8 orang ke sini saat ini? Apakah tidak untuk mengekspos keberadaan kita ke seluruh dunia? Zhang Xin menghela nafas. Jika aku punya pilihan lain, apakah aku akan datang dan mengganggu tidur Brother Luo dan yang lainnya? Itu karena Tang Sekte menghadapi bahaya runtuh bahwa aku di sini. Aku ingat bahwa Ais Douluo juga memiliki perjanjian dengan kalian bahwa ketika Tang Sekte dalam bahaya dihancurkan, kalian semua tidak akan berusaha untuk membantu kita selamat dari bencana. Petik 2. Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah. Dia berkata dengan kaget, Tang Sekte berada di puncak kekuasaan dan kemegahannya. Bagaimana mungkin itu berada di bawah ancaman? Sedikit kesedihan melintas melewati mata Zhang Xin. Markas Tang Sek dibombardir dengan amunisi jinak-jinak tetap peringkat 12. Markas besar dihancurkan, dan 9 judul Douluo dikorbankan. Ada juga lebih dari 1.200 guru jiwa dari berbagai tingkatan yang dikorbankan pada hari itu. Selanjutnya, Tang Sekte diserang di semua sisi dan terpaksa menghentikan operasi cabangnya. Tidak hanya itu, saya percaya semua orang tahu bahwa Shrek City, di mana Shrek Academy berada, adalah kota terbaik di benua itu, menderita pukulan destruktif. Kota Shrek hancur total, dan lebih dari 10 juta orang meninggal. Selain itu, lebih dari 20 judul Douluo dari Akademi Shrek meninggal. Satu-satunya yang selamat di pelataran dalam adalah beberapa pemuda yang Anda lihat sebelum Anda sekarang. Petik 2. Seperti kata pepatah, ketika bibir hilang, gigi akan menjadi dingin. Sejak Spirit Ice Douluo meninggal, Tang Sekte telah berdiri dengan janjinya selama 10.000 tahun dan melindungi mata terpolarisasi Ichevire. Untuk waktu yang lama, kami tidak pernah meminta apapun dari Anda sebagai balasannya. Tapi sekarang, Tang Sekte menghadapi bahaya dihancurkan. Jika Anda tidak bersedia membantu kami, maka saya takut Tang Sekte tidak akan dapat melindungi rahasia di sini dalam waktu dekat, karena itu akan dihancurkan oleh musuh yang kuat. Setelah Ichevire Polaris Ice terbuka, aku takut kalian semua tidak akan memiliki hari yang damai lagi. Meskipun kamu memiliki basis budidaya yang cukup, aku tidak terbiasa bertarung. Terlebih lagi, teknologi manusia telah maju ke tingkat di mana basis kultivasi Anda bukan ancaman lagi. Petik 2. Setelah dia selesai, Douluo yang mesum menghela nafas lagi. Dia menatap pria berjubah ungu di depannya, tatapannya penuh harapan. Alis pria berjubah ungu itu terjalin erat. Dia berbalik dan melihat teman-temannya. Gelombang kejut surgawi semakin meningkat. Tampak jelas bahwa mereka sedang berkomunikasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar jumlah sebenarnya korban Douluos dari Tang Sek dan Shrek Academy. Untuk sesaat, dia tidak bisa membantu tetapi merasa hatinya tenggelam. Ada sebanyak 30 ahli-ahli gelar Douluo yang meninggal. Akademi Shrek hancur total. Sekte Tang juga menderita bencana besar. Selain itu, mereka harus menghadapi situasi di mana semua orang mendorong ke dinding yang jatuh, di mana dinding yang jatuh adalah mereka. Itu adalah masa yang benar-benar sulit. Tanpa ragu, Ichevire Polaris Ice adalah salah satu rahasia tersembunyi Tang Sek. Tang Sekte hanya bisa mengubah gelombang situasi dengan mengandalkan rahasia tersembunyi yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, pria berjubah ungu itu berbalik. Dia menatap Zhang Xin dengan mata berbinar-binar. Lalu bagaimana Douluo yang asmara ingin kita membantu? Zhang Xin menurunkan suaranya, saya ingin melengkapi setiap 8 pemuda ini dengan setidaknya 100.000 tahun harta surga dan bumi untuk meningkatkan basis budidaya dan potensi mereka. Di antara mereka, gadis ini terluka parah, jadi dia membutuhkan Velvet Skyreach Chrysanthemum. Sedangkan yang lain, kita harus melihat kondisi masing-masing. Petik 2. Tidak mungkin. Pria berjubah ungu itu dengan datar menolak Zhang Xin tanpa ragu-ragu. Ketika Tang Wulin mendengar kata-kata Zhang Xin, dia terdiam dengan heran. Harta surga dan bumi dari basis budidaya 100.000 tahun. Apakah dia mencoba menipu orang-orang ini di sini? Tidak mungkin mereka akan menyetujui permintaan itu. Pria berjubah ungu itu berkata dengan marah, Asmara Douluo, jangan memaksakan keberuntunganmu. Kamu harus tahu bahwa butuh 10.000 tahun untuk memelihara rumput semangat 100.000 tahun bahkan di dalam mata terpolarisasi Ichevire. Sejak kita sudah dirampok oleh Spirit Ice Douluo, tidak mudah bagi Ichevire Polaris Ice untuk beristirahat dan pulih setelah 10.000 tahun.
Jika seperti yang Anda katakan, tempat ini akan segera layu dan kembali ke situasi suramnya ada di 10.000 tahun yang lalu. Petik 2. Zhang Xin merendahkan suaranya, Brother Luo, tidak ada telur yang bisa tetap utuh ketika sarangnya rusak. Jika saya punya pilihan lain, saya tidak akan mengajukan proposal ini. Saya dengan rendah hati meminta Brother Luo untuk memikirkan hal ini. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil langkah maju. Auranya tiba-tiba meledak, dan rasanya seperti memiliki substansi. Seluruh ruang langsung berubah suram, dan tekanan mengerikan mencekik. Tang Wulin telah mendengar gurunya menyebutkan bahwa orang di depannya ini adalah limit Douluo. Meskipun basis budidayanya tidak setara dengan almarhum Atlas Douluo, tidak akan ada banyak perbedaan. Selain itu, Douluo Amorous belum melepaskan armor tempur 4 kata miliknya. Zhang Xin secara mengejutkan tidak takut dalam menghadapi 6 binatang jiwa sistem tumbuhan yang hebat. Dia tampak lebih seperti dia ingin menghadapi mereka berenam sekaligus. Sepertinya dia hendak merebut dengan paksa. Dia tidak punya pilihan lain selain menampilkan sisi dominannya. Pria berjubah ungu itu mendengus. Ini adalah mata terpolarisasi Ichevire, bukan sekte Tang Anda. Apakah Anda pikir kami akan benar-benar tidak siap setelah bertahun-tahun? Lapisan cahaya keunguan keluar dari tubuhnya. Aroma aneh cepat menyebar ke seluruh ruangan. Itu meringankan hati dan menyegarkan pikiran. Ketika Shrek Seven Monsters mencium aroma, mereka segera merasakan tubuh mereka menjadi tidak berat. Mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dari dalam Ichevire Polaris Ice, di belakang 6 binatang besar, air danau dengan warna berbeda tiba-tiba melesat ke langit. Tiang-tiang air naik membentuk spiral seperti 2 naga raksasa. 2 sosok secara bertahap muncul di air danau. Semua memuji Tuan Naga. Bab 909. Semua memuji Tuan Naga. Pria berjubah ungu dan 5 binatang buas lainnya mundur beberapa langkah ke belakang saat ekspresi mereka tetap tabah dan hormat. 2 naga raksasa muncul dan melayang di atas air danau mata terpolarisasi Ichevire. Salah satunya biru dingin, yang lain merah cerah. Kedua naga itu bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Aura yang tak tertandingi tetapi mendominasi menyapu semua orang yang hadir. Bahkan dengan basis kultivasi Amorous Douluo, ekspresinya berubah meskipun dirinya sendiri. Dia mundur selangkah untuk melindungi Tang Wulin dan yang lainnya. Dengan penampilan naga biru dan merah ini, semua tanaman di Ichevire Polaris Ice tampak hidup kembali. Untuk sementara waktu, sumber kehidupan di sekitar mereka meningkat pesat dan banyak tanaman mulai tumbuh dengan cepat. Semua tekanan menekan Tang Wulin dan yang lainnya. Ekspresi Zhang Xin suram. Saudara Luo, Tang Sekte telah melindungi mata terpolarisasi Ichevire selama 10.000 tahun. Sudahkah Anda membuat persiapan seperti itu untuk melawan kami? Pria berjubah ungu berkata dengan datar, lindungi kami. Itu benar, memang benar bahwa Anda mengurus sebagian besar masalah bagi kami, tetapi kami juga telah mengembalikannya kepada Anda. Sejak masa pendiri Anda, Tang San, kapan Anda berhenti meminta dari kami? Adapun hari ini, karena Tang Sek menurun, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kami tidak akan membutuhkan perlindungan Anda di masa depan. Dengan kemampuan kami, saya tidak berpikir ada masalah bagi kita untuk membela diri. Petik 2. Zhang Xin mengangkat alisnya. Kakak Luo, bukankah kamu khawatir kita akan membocorkan informasi tentang Ichevire Polaris Ice? Ketika saat itu tiba, kamu akan menjadi target publik. Pria berjubah ungu itu tersenyum tipis. Jika setiap orang dari Anda tinggal di sini, apakah Anda pikir Tang Sek akan membocorkan informasi tentang kami? Zhang Xin tersenyum karena sangat marah. Saya melihat bahwa saudara Luo penuh percaya diri. Apakah Anda dengan jujur berpikir bahwa, dengan kemampuan Anda dapat memenjarakan saya di sini? Pria berjubah ungu menjawab dengan datar, jika aku tidak memiliki kepercayaan diri, kita tidak akan melakukan dialog ini, kan? Aku ingin tahu apakah Anda tahu tentang asal-usul kedua Dragon Master kita. Tatapan Zhang Xin berkedip. Dengan rendah hati saya meminta Brother Luo untuk mencerahkan saya. Pria berjubah ungu itu menjawab, saat itu, penggagas binatang buas, Dewa Naga, melahirkan 9 anak. Dari 9 anak itu, ada 7 naga suci unsur air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Selain itu, ada naga gunung, dan pemimpin paling kuat dari bungkusan itu, naga emas. Secara kolektif,
Mereka disebut 9 Raja Naga Agung. Petik 2. Dewa Naga telah jatuh di alam surgawi, dan 9 Raja Naga Agung masing-masing memiliki nasibnya masing-masing dalam kehidupan. Di antara mereka, Raja Naga Air dan Raja Naga Api jatuh pada saat yang sama pada bagian dari tanah. Tubuh mereka dikubur ribuan kaki di bawah Ichevire Polaris Ice. Bahkan, itulah bagaimana Ichevire Polaris Ice muncul. Esensi mereka memelihara semuanya di sini. Setelah bertahun-tahun kerja keras, kami akhirnya memanggil jiwa naga dari 2 tuan naga untuk melindungi sebidang tanah kecil kami. Aku tidak percaya bahwa kau bisa bertarung melawan dewa naga berperingkat dewa hanya dengan kekuatan manusiamu. Bahkan jika hanya jiwa naga dari tuan naga yang tersisa, aku tidak berpikir terlalu sulit untuk mempertahankan Douluo Asmara di sini dengan kekuatan gabungan dari 2 Raja Naga Agung. Petik 2. Zhang Xin menatap 2 jiwa naga Dewa Naga Agung yang melayang di udara sambil memancarkan aura ganas. Ekspresinya memburuk. Sejak markas Tang Sekte dihancurkan, Tang Sekte telah menderita kerugian besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan hujan sepanjang malam ketika atap sudah bocor. Bahkan di batas rahasia Tang Sek, Ichevire Polaris Ice, insiden semacam itu telah terjadi. Sebagai limit Douluo, dia secara alami bisa merasakan aura kuat yang datang dari 2 Dragon Lord. Meskipun mereka mati dengan hanya jiwa naga mereka yang tersisa, kehendak 2 dewa naga besar ini sangat kuat. Jika itu hanya seorang dewa naga tunggal, dia masih bisa menahan diri dengan armor perang 4 kata. Namun, jika mereka berdua bertarung bersama, akan butuh semua yang dia miliki untuk bertahan hidup. Penilaian pria berjubah ungu itu didasarkan pada pemahamannya tentang limit Douluos. Dia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang baju perang. Namun demikian, dengan penambahan 6 binatang besar, bahkan jika Zhang Xin berhasil melarikan diri, dia akan terluka parah. Mustahil bagi Tang Wulin dan yang lainnya untuk selamat dari ini. Bagaimanapun, Zhang Xin ceroboh dan terlalu percaya diri. Douluo Zhang Xin yang mesum menghela nafas dengan lembut dan berkata, "Brother Luo, jika saya bersedia meninggalkan tempat ini bersama para pemuda ini dan terus menjunjung tinggi janji untuk melindungi mata terpolarisasi kebakaran es, saya bertanya-tanya apakah saudara Luo akan membiarkan kita pergi." Pria berjubah ungu itu tersenyum. Douluo Asmara harus tahu bahwa sekali binatang buas memiliki basis kultivasi dari jajaran kita, kecerdasan kita tidak akan kalah dengan milikmu. Bagaimana kamu bisa mengucapkan sampah kekanak-kanakan seperti itu? Rahasia tersembunyi kami telah terungkap, bagaimana kami dapat membiarkanmu meninggalkan ini tempat hidup? Petik 2. Tatapan Zhang Xin berubah dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menahan aku di sini? Jika dia sendirian, dia secara alami tidak akan membuat kompromi seperti itu. Namun, untuk bertahan hidup para pemuda ini dari Tang Sek dan Shrek Academy, ia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tepat ketika dia akan melepaskan armor perang 4 kata dan mengintimidasi lawan-lawannya, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Wakil Hallmaster, jiwa naga ini bukan apa-apa. Ketika kata-kata ini diucapkan, itu segera menarik perhatian Zhang Xin dan 6 binatang buas di depannya. Tang Wulin memegang tangan Gu Yue dan datang ke sisi Zhang Xin. Dia memandang pria berjubah ungu di depannya dan berkata dengan datar, "Tuan, karena Anda tahu bahwa ada Raja Naga Es dan Raja Naga Api, saya ingin tahu apakah Anda bisa mengenali aura di tubuh kita." Saat dia mengatakan ini, pusaran esensi darah dalam dirinya berputar dengan kuat. Aura keturunan Raja Naga Emasnya melonjak dan meluap. Meskipun Gu Yuena kacau saat ini, di bawah bimbingan Tang Wulin, lapisan cahaya keperakan juga muncul di tubuhnya. Gelombang kejut unsur 7 warna di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Itu beresonansi dengan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin. Di udara, 2 jiwa naga raksasa Ice and Fire yang berputar-putar tiba-tiba berhenti dalam gerakan mereka. Tak lama kemudian, kedua bayangan itu turun dari langit dan melayang 100 meter di atas Tang Wulin dan Gu Yuena. Tekanan mengerikan yang ada di sana sebelumnya langsung menghilang. Anehnya, ada beberapa kasih sayang yang ditunjukkan oleh 2 jiwa naga Ichevire Dragon Lord. Mereka bahkan bersemangat secara emosional. Gu Yuena terkikik. Dia mengepakkan sayapnya dan naik ke langit. Pria berjubah ungu itu ingin menghentikannya tetapi sebuah pemikiran yang sangat tajam muncul dari Zhang Xin yang dekat dengannya.
Itu menekan binatang buas begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menggerakkan bahkan satu otot pun. Gu Yue naik ke langit, tetapi Tang Wulin tidak menghentikannya. Dia hanya mengaum keras ke langit. Kepala naga emas raksasa menyelimuti tubuhnya. Itu adalah Golden Dragon Roars. Di tengah raungan naganya, Ice and Fire Dragon Lord di udara bergetar dan menunjukkan emosi ketakutan. Sebagai jiwa naga, mereka tidak lagi memiliki kecerdasan. Mereka hanya memiliki beberapa kekuatan awal mereka. Di bawah banyak pemeliharaan dan bantuan sistem tumbuhan jiwa binatang, mereka telah mendapatkan kembali bentuk mereka. Tidak peduli apa masalahnya, gen-gen yang berasal dari kedalaman garis keturunan mereka tidak akan pernah bisa diubah. Raungan Raja Naga Emas dan aura Raja Naga Perak adalah yang paling menakutkan bagi mereka. Gu Yuena memukuli sayapnya dan naik ke langit. Kedua Raja Naga segera mengitarinya dan meraung di sampingnya. Gu Yuena terkikik dengan nada yang terdengar seperti lonceng perak. Untuk sementara waktu, kesuraman yang ada sebelum ini telah tersapu bersih. Tatapan Zhang Xin penuh kejutan, dan wajah pria berjubah ungu itu berubah pucat. Dia berkata dengan ketakutan, Raja Naga Emas, Raja Naga Perak. Tidak, itu tidak mungkin. Tang Wulin berkata dengan datar, di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Dari cara saya melihatnya, saya khawatir kedua tuan naga ini tidak akan membantu Anda lagi. Gu Yue, biarkan mereka kembali ke tempat asalnya. Gu Yuena menjawab dengan sederhana, oh. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Ichevire Polaris Ice. Kedua naga raksasa telah bergantung pada air danau Ichevire Polaris Ice, untuk membuat substansi bagi mereka sendiri. Di bawah bimbingan Gu Yuena, mereka segera terbang kembali ke tempat di mana mereka muncul di atas danau dan masuk kembali ke danau. Hanya dua jiwa naga kecil, tidak lebih dari 2 meter, yang tersisa. Mereka mengelilingi Gu Yuena dengan gembira. Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak diubah oleh Dewa Naga yang jatuh bertahun-tahun yang lalu. Raja Naga Perak mewarisi 7 kemampuan unsur utama Dewa Naga sedangkan Raja Naga Emas mewarisi garis keturunan Naga Emas dan Naga Gunung. Naga es dan api secara alami dekat dengan aura Raja Naga Perak. Mereka seperti anak-anak yang bertemu ibu mereka. Untuk sementara, mereka benar-benar mengabaikan keberadaan makhluk besar sistem tumbuhan. Jelas, Douluo Asmara tidak mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Saudara Luo, ini pasti beberapa pergantian peristiwa. Tapi saya tidak pernah berharap bahwa tahun-tahun perlindungan Tang Sek telah dilupakan oleh tidak tahu berterima kasih seperti Anda. Saya sekarang percaya bahwa ada alasan untuk kematian binatang buas di benua. Pria berjubah ungu berkata dengan ekspresi pucat mengerikan. Kalian manusia telah memperlakukan kami makhluk buas sebagai barang untuk perbaikanmu sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki beberapa metode pelestarian diri? Bahkan jika kita tidak memiliki dua Raja Naga, jika kita berenam bergabung, masih ada kemungkinan Anda tidak berhasil. Petik 2. Ketenangan yang dimilikinya sebelum ini sekarang hilang. Hanya ada tampilan luar ketangguhan dalam upaya putus asa untuk menutupi kelemahan batinnya. Zhang Xin menyipitkan matanya, dan senyum di wajahnya melebar saat itu. Aku ingin mencoba. Mari kita lihat apakah tulip damas milik Brother Luo lebih kuat, atau pedang asmaku lebih tajam. Bab 910. Kesadaran pedang muncul dari tubuh Amorous Douluo, mengejutkan langit. Dia telah menekannya untuk waktu yang lama sekarang, dan ketika itu muncul, rasanya seolah mendominasi seluruh dunia dan memandang rendah semua ciptaan. Pedang yang kuat bahkan akan membubarkan racun berwarna 7. Sinar-sinar matahari bersinar melalui celah racun dan masuk ke lembah. Berdiri di belakang, Ye Xinglan merasakan kesadaran pedang Amorous Douluo dan matanya langsung menyala. Jiwa bela dirinya juga merupakan pedang, dan untuk melihat kesadaran pedang seorang ahli akan sangat membantu untuk kultivasinya sendiri. 300.000 tahun makhluk roh, kata pria berjubah ungu itu dengan gigi terkatup. Dedoris Asmara mengabaikannya dan berkata dengan dingin, 8 dan tidak kurang. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua di sini dan sekarang. Lagi pula, itu bukan tugas yang sulit. Dengan efek bergizi dari mata terpolarisasi Ichevire Ice, aku akan secara alami menjadi makhluk spiritual surga dan bumi yang cukup dalam waktu singkat, menimbang bahwa Tang Sekte terlalu lunak di masa lalu, kita akan mengambil kendali penuh dari tempat ini mulai sekarang. 6 dari kalian memiliki kualitas lebih tinggi daripada makhluk roh 100.000 tahun.
Kupikir kalian juga akan baik-baik saja. Wanita berbaju merah, blazing aprikot cabage, berteriak dengan marah, jangan berlebihan. Jika lebih buruk, kami akan membiarkan ikan mati dan merobek jala. Saya pikir kami bisa membunuh Anda dengan kekuatan gabungan kami. Bahkan jika kita jatuh di sini, aku tidak akan membiarkan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Petik 2. Kamu tidak. Baiklah. Cahaya surga memancar dari mata Zhang Xin. Kesadaran pedang yang memenuhi langit langsung memadat. Yang mengejutkan mereka, itu adalah pedang sepanjang 100 kaki. Pada saat yang sama, aliran cairan perak melonjak keluar dari pori-porinya, dengan cepat membentuk baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelan perak yang berkilauan dan transparan ini seperti makhluk hidup dengan 3 pasang sayap. Ada banyak pola pada baju besi yang luar biasa itu, sementara cahaya mengalir dan berputar-putar di dalamnya. Tinggi badan Amorous Douluo juga tumbuh hingga tingginya 3 meter. Dia adalah inti dari sosok raksasa ini, sedangkan bagian tubuh lainnya terbuat dari baju besinya. Dia mengangkat tangannya dan pedang besar menggantung di atas Ichevire Polaris Ice. Kesadaran pedang yang sangat menakutkan membuat kehadirannya terasa di seluruh negeri. Jutaan pedang kecil muncul di sekitar pedang raksasa sepanjang 100 kaki itu. Ada lambang mawar di topeng perang kata Amorous Douluo yang terdiri dari 4 kata. Matanya seperti kolam yang lembut seakan dipenuhi dengan kerinduan tiada akhir. Armor pertarungan 4 kata, batasi Douluo. Satu-satunya saat Tang Wulin dan kawan-kawan melihat seseorang memperlihatkan kekuatan tempur yang kuat adalah ketika mereka menyaksikan Atlas Douluo tepat sebelum kehancuran Akademi Shrek. Ini adalah kali kedua mereka. Seluruh Ichevire Polaris Ice bergetar hebat. Bahkan gerakan 2 jiwa naga yang berputar di sekitar Gu Yue melambat. Dunia sepertinya diliputi oleh kesadaran pedang, penuh kerinduan. Racun 7 warna di udara hancur dalam sekejap dan segera bubar. Jika seseorang memandang ke langit, itu bahkan tampak seolah-olah cahaya matahari itu sendiri telah berubah menjadi pedang raksasa. Ujung pedang menunjuk tepat ke Ichevire Polaris Ice. Ranking Dewa. Ini tidak mungkin. Ranking Dewa. Suara pria berjubah ungu itu penuh teror, dan wajahnya kehilangan warna. Suara lembut Amorous Douluo bergema di lembah, jika itu adalah Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, maka Anda mungkin masih memiliki peluang. Anda hanyalah makhluk yang diolah dari tanaman. Berapa banyak pengalaman tempur yang Anda miliki? Apakah Anda bahkan memiliki garis keturunan yang cocok untuk pertempuran? Aku bisa dengan mudah merobek kalian sampai berkeping-keping di sini dan sekarang bahkan jika ada 10 dari kalian, biarkan saja 6. Apakah kamu masih berpikir bahwa 2 Raja Naga Agung dapat menghentikanku untuk pergi? Masih berpikir bahwa aku tidak dapat mengembalikan kalian berenam ke bentuk makhluk spiritualmu? Petik 2. Di belakang pria berjubah ungu itu, seorang pria yang mengenakan pakaian putih menjadi pucat. Apakah umat manusia sudah menjadi begitu kuat? Dedoris Asmara berkata dengan datar, itu benar. Jadi apakah Anda masih berpikir bahwa perlindungan Tang Sekte tidak ada artinya setelah bertahun-tahun? Sekarang ada sebanyak 10 orang yang berada pada level setengah dewa, sama seperti saya. Saya tidak perlu terlalu banyak dari mereka. Jika hanya 2 dari kolega saya datang ke sini, Anda bahkan tidak bisa menghentikan saya dengan 2 tuan naga Anda. Lagi pula, mereka tidak memiliki dukungan dari tubuh mereka yang sebenarnya, bahwa, maka Ichevire Polaris Ice akan benar-benar menghadapi malapetaka tertentu. Saya tahu bahwa tidak mudah bagi kalian untuk berkultivasi ke level ini, dan kehadiran Anda dapat meningkatkan efek dari Ichevire Polaris Ice untuk menghasilkan lebih banyak surga dan harta bumi, jadi saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. 8 jenis benda spiritual 100.000 tahun dan bukan jenis tunggal. Petik 2. Pria berjubah ungu itu tampak sedih. Dengan rendah hati saya meminta Douluo Amorous untuk menarik kembali kekuatan surgawinya untuk saat ini. Kami akan membahas ini dengan damai. Topeng Zhang Xin menyembunyikan senyum yang muncul di ujung bibirnya. Kesadaran pedang monster itu menyusut, dan dia jatuh kembali ke tanah. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk melepaskan armor perang 4 kata. Pedang 100 kaki turun dari langit. Itu mendarat di belakangnya dan berubah menjadi pedang perak panjang. Pedang asmara. Itu adalah Amorous Dolos Amorous Sword yang dengannya dia mengejutkan seluruh benua. Seseorang yang tidak berperasaan benar-benar memiliki perasaan, pendekar pedang yang asyik memegang pedang tanpa ampun.
Pernyataan ini digunakan untuk menggambarkan dua penguasa besar sekte Tang modern. The Hairless Douluo jarang membunuh siapapun sedangkan Douluo asmara ini telah menjadi dewa perang selama masa mudanya. Ketika dia masih bersama seorang pejuang dengan Battle Soul Hall, dia telah mengambil banyak nyawa. Dengan harapan menjadi penguasa Aula Douluo, dia memanfaatkan kekuatan besarnya. Namun, dia membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuh pribadinya, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Ini adalah alasan dia pada akhirnya tidak menjadi Master Hall dan akhirnya menjadi Master Fish Hall. Dalam hal basis kultivasi, dia tidak kalah dengan Douluo tanpa hati. Gu Yue sudah kembali ke sisi Tang Wulin. Dia memandang aneh ke arah baju zirah pertempuran empat kata yang indah, setinggi 3 meter dengan 6 sayap di punggungnya. Pria berjubah ungu, Damas Tulip menghela nafas. Asmara Douluo, kamu menang kali ini. Selain kita berenam, ada 16 jenis harta surga dan bumi 100.000 tahun di mata terpolarisasi Ichevire. Kau harusnya tahu bahwa meskipun mereka tidak mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi di bawah kendali kami, mereka masih benar-benar sistem bis. Ketika kehidupan mereka terancam, orang-orang yang Anda bawa ke sini harus dapat menaklukkan mereka. Kekuatan tempur mereka akan sedikit lebih kuat daripada bis-bis 10.000 tahun biasa. Namun, mereka tidak berada di jajaran binatang buas 100 tahun sejati. Petik 2. Douluo yang mesum mengangguk. Inilah kebenarannya. Meskipun tidak ada tanaman lain yang berubah menjadi 100.000 tahun jiwa sejati di bawah penindasan 6 binatang besar ini, energi mereka sudah pada tingkat itu. Tentu, mereka akan bisa tumbuh ke jajaran binatang buas besar jika mereka diberi kesempatan. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak membiarkan mereka mengembangkan kecerdasan mereka? Jika kamu melakukannya, bukankah Ichevire Polaris Ice akan lebih kuat? Pria berjubah ungu berkata dengan dingin, apakah Anda pikir kami tidak mau? Bukannya kami tidak menginginkannya, tetapi tangan kami diikat. Makhluk spiritual seperti kami mengandalkan mata terpolarisasi Ichevire untuk mempercepat pertumbuhan kami. Pertumbuhan bernilai 10.000 tahun setara dengan basis budidaya bernilai 100.000 tahun. Secara alami, tidak apa-apa jika itu dalam 10.000 tahun, tetapi begitu kita mengolahnya menjadi 10.000 tahun, yang sebenarnya sama dengan 100.000 tahun, kita harus menanggung hukuman para dewa yang tidak terhindarkan bagi semua 100.000 jiwa binatang. Kita menanam sudah jauh lebih rapuh dibandingkan dengan rekan-rekan hewan kita, jadi jauh lebih sulit bagi kita untuk menanggung hukuman surgawi. Selain itu, kita belum benar-benar mengalami 100.000 tahun kehidupan. Dalam 10.000 tahun pertama ketika kita dilahirkan, tampaknya semua tanaman yang mencapai jajaran 100.000 tahun mati tanpa terkecuali. Hanya beberapa tahun kemudian, di bawah efek gabungan dari keberuntungan dan tubuh individu itu sendiri, makhluk-makhluk besar secara bertahap dilahirkan. Namun, ini masih merupakan kejadian yang sangat langka. Dengan kata lain, bahkan jika hanya satu dari 100 individu makhluk jiwa ratus ribu tahun yang lahir di sini selamat dari hukuman dewa, itu akan menjadi alasan untuk perayaan. Saya satu-satunya yang selamat dari hukuman untuk kedua kalinya. Petik 2. Meski begitu, aku bisa mengatakan dengan kepastian mutlak bahwa aku tidak akan bisa bertahan untuk ketiga kalinya. Karena kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil, kita memilih untuk tidak memiliki mereka mengembangkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, mereka tidak akan memanggil para dewa iri. Masih akan ada hukuman tetapi itu akan jauh lebih lemah. Dengan bantuan kami, mereka bisa hidup lebih lama. Dengan 6 binatang buas yang telah mencapai basis budidaya 100.000 tahun, ini sudah merupakan angka tertinggi sejak pembentukan mata terpolarisasi kebakaran es. 10.000 tahun setelah ini, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak dari kita yang akan masih dibiarkan. Petik 2. Bab 911, Krisan Skyreach yang beludru. Jadi begitu, pikir Tang Wulin pada dirinya sendiri. Tumbuhan ini tampaknya dapat tumbuh dengan cepat berkat mata terpolarisasi Ichevire, tetapi ternyata, tidak semua sinar matahari dan pelangi. Seolah-olah dia bisa tahu apa yang sedang direnungkan Tang Wulin, Douluo Amorous tersenyum dan berkata, bukan itu yang kau pikirkan. Aku yakin semua tanaman senang tumbuh di sekitar mata terpolarisasi Ichevire. Jika tidak dan mereka berkultivasi secara normal, itu akan menjadi pencapaian hanya untuk jiwa sistem tanaman yang dihasilkan dari 1 juta tanaman.
Juga sangat jarang bagi makhluk sistem jiwa ini untuk menumbuhkan kecerdasan, namun, di tempat ini, selama tanaman itu hidup cukup lama, hampir semua dari mereka bisa berubah menjadi Beast Soul. Bukankah itu kesempatan yang fantastis? Jika ini tidak terjadi, apakah Anda pikir mereka masih mau tinggal di sini? Ichevire Polaris Ice juga sangat membantu mereka dalam menentang hukuman surgawi. Petik 2. Memang benar bahwa pengetahuan Tang Wulin tentang makhluk jiwa sistem tanaman tidak cukup. Namun, setelah dia mendengar kata-kata Amorous Douluo, dia mendapat ide bahwa tanah ini masih berharga untuk tanaman. Pria berjubah ungu itu menghela nafas pelan. Asmara Douluo, setelah pemerasan ini, tolong jangan kembali selama 1000 tahun lagi. Bisakah kamu melakukannya? Orang bijak tidak menangkap ikan dengan mengeringkan kolam. Tidak perlu takut bahwa kita akan terlalu kuat. Karena umat manusia sekuat ini, kita masih membutuhkan perlindungan Tang Sek di masa depan. Ketika saatnya tiba, orang-orang tua seperti kita jelas tidak akan selamat. Saya bisa berjanji kepada Anda bahwa ketika kita berpikir bahwa hidup kita sudah habis, kita akan bersedialah untuk berubah menjadi roh-roh dan bertarung demi kesempatan untuk menjadi dewa bersama dengan para guru jiwa Anda. Namun, saya mohon Anda menjaga bagian Anda dari kesepakatan itu juga dan tidak meminta terlalu banyak mata terpolarisasi Ichevire. Petik 2. Mata Zhang Xin berbinar, baiklah, aku akan berjanji padamu. Kau akan bangga dengan pilihanmu sendiri. Bukankah rumput 8 pointed kembali naik ke langit bersama Spirit Ice Douluo saat itu? Mungkin, suatu hari nanti, Anda akan dapat melakukan hal yang sama. Petik 2. Pria berjubah ungu tertawa pahit, saya tidak berani memendam harapan berlebihan. Ikutlah dengan saya akan membawa Anda untuk mengambil Velvet Skyreach Chrysanthemum terlebih dahulu. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke arah Ichevire Polaris Ice. Tumbuhan berpisah secara alami dan jalan terbuka di depannya. Di bawah perlindungan Douluo Amorous, mereka pergi ke sisi Ichevire Polaris Ice. Itu adalah benda spiritual surga dan bumi 100.000 tahun. Bagaimana tidak membuat hati mereka berdebar? Jangan lengah. Dengan kekuatanmu, itu tidak akan menjadi masalah bagimu untuk bertarung dengan makhluk buas di sini, tapi kamu tidak boleh meremehkan lawanmu. Jika kamu gagal, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rumput roh 100.000 tahun. Rumput roh 100.000 tahun tidak akan mampu menghasilkan tulang jiwa, tapi selama itu cukup selaras dengan tubuh Anda, setidaknya bisa meningkatkan basis budidaya kekuatan jiwa Anda oleh 3 peringkat. Pada saat yang sama, itu dapat meningkatkan potensi Anda untuk setidaknya dari Hyper Douluo. Di masa depan, ketika Anda bekerja untuk menjadi Hyper Douluo, itu akan menjadi dataran tanpa batas yang luas, memperingatkan Zhang Xin. Tang Wulin memandang Gu Yue di sampingnya sedikit khawatir. Dia tidak takut pada hal lain, tapi ada sedikit masalah dengan kondisi Gu Yue. Bisakah dia masih bertarung sendirian sekarang? Roh Kudus Douluo mengatakan bahwa 10.000 tahun Velvet Skyreach Chrysanthemum sudah cukup untuk mengatasi masalahnya. Jika itu tidak mungkin, 100.000 tahun harus bekerja dengan baik. Bunga krisan emas raksasa dan cemerlang dengan rambut halus dan halus dihadirkan di hadapan semua orang. Itu tidak memiliki aroma yang kuat, dan tangkainya sangat tebal dan kokoh. Bunga krisan raksasa itu berayun dengan lembut dan mengeluarkan aura alami yang mendominasi. Tidak ada tanaman lain yang tumbuh dalam jarak 5 meter. Ini adalah hasil dari goncangan aura tanaman yang kuat. 100.000 tahun Velvet Skyreach Chrysanthemum. Kamu tidak bisa menggunakan benda logam apapun untuk memanennya. Seharusnya itu mulai menunjukkan perlawanan begitu disentuh. Kamu harus mengalahkan transformasinya, kata pria berjubah ungu dengan mata suram. Tang Wulin melirik Gu Yuena, Gu Yue, bisakah kamu bertarung? Gu Yuena tertegun, lawan apa? Tang Wulin menjawab, ketika Anda menyentuh krisan ini setelah ini, mungkin akan berubah dan memukul Anda. Bisakah Anda mengatasinya? Pukul aku. Kenapa itu menimpaku? Xiao Lan dan Xiao Hong memberitahuku bahwa mereka ingin memberiku semua bunga di sini sebagai hadiah. Krisan ini cantik. Aku akan pergi dan memetiknya. Ketika dia mengatakan ini, dia melompat dan melompat ke bunga. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh Velvet Skyreach Chrysanthemum. Tang Wulin mengikuti di belakangnya. Saat perubahan tiba-tiba terjadi, dia akan menyerang pada saat pertama dan melindungi Gu Yuena. Ketika Gu Yuena menyentuh krisan besar, kelopak emasnya tiba-tiba menyusut.
Tak lama setelah itu, masa cahaya keemasan bersinar dan sepertinya menyerbu ke arah Gu Yue. Pada saat ini, dua naga mengaum keluar bersamaan. Lampu biru dan merah muncul di atas Velvet Sky Ridge Chrysanthemum hampir secara instan. Tekanan yang mendominasi turun dari atas dan menekan Velvet Sky Ridge Chrysanthemum sampai tidak bisa bergerak. Gu Yue tidak menyia-nyiakan usaha dalam memetik bunga. Sepasang jiwa naga segera berputar di sekelilingnya. Gu Yuena terkikik, "Terima kasih, kawan. Aku suka itu." Ketika 6 binatang buas melihat jiwa Ice dan Fire Dragon menjilatinya, mereka tidak bisa membantu tetapi menatap dengan mulut mereka yang ternganga. Apakah garis keturunan Silver Dragon King wanita berambut perak, bermata ungu ini benar-benar murni? Secara alami, tidak ada beban psikologis ketika sepasang naga es dan api membantu Gu Yuena memetik krisan Velvet Sky Ridge ini. Dapat dikatakan bahwa semua benda spiritual surga dan bumi di sini dipelihara oleh mereka. Gu Yuena memegang bunga besar di tangannya dan kembali ke Tang Wulin. Dia mengangkatnya seolah-olah dia memamerkannya. "Ayah, lihat. Bukankah itu cantik?" Tang Wulin menyentuh hidungnya dan menatap pria berjubah ungu. Bagaimana dia harus makan ini? Pria berbaju ungu melawan keinginan kuat untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. "Kupas kelopaknya dan makan satu per satu." Tang Wulin berkata kepada Gu Yuena, "Ini enak. Cobalah. Makan satu kelopak bunga sekaligus." "Benarkah?" Mata Gu Yuena cerah. Dia yang baru itu seperti rakus kecil. Dia segera melepas kelopak dan memasukkannya ke mulutnya sendiri. Seperti yang diharapkan, kelopak meleleh begitu memasuki mulutnya. Itu berubah menjadi cairan manis yang menyegarkan dengan aroma krisan dan meluncur ke tenggorokannya. "Ini sangat lezat. Ayah, makan juga." Saat dia mengatakan ini, dia segera mengupas segelintir kelopak dan menyerahkannya ke Tang Wulin. "Aku akan lulus. Makan. Cepat." Tambah Tang Wulin cepat-cepat. "Tidak, tidak." Gu Yuena cemberut bibir merahnya. "Hal-hal baik harus dibagi dengan ayah." Tang Wulin akan menolak tawarannya ketika pasangan jiwa Ice dan Fire Dragon yang berputar di atas Gu Yuena tiba-tiba menggeram. Visi Tang Wulin kabur, dan beberapa kelopak krisan didorong ke mulutnya. Kelopak Velvet Sky Ridge Chrysanthemum segera mencair dan meluncur ke tenggorokannya. Dia tidak bisa memuntahkan mereka bahkan jika dia mau. Gu Yuena terkikik, "Kerja bagus, Little Blue, Little Red." Tang Wulin mengeraskan ekspresinya dan berkata dengan marah, "Gu Yue." Gu Yuena menjulurkan lidahnya. "Ayah, ini salahku. Aku akan makan apa yang tersisa." Alis Tang Wulin sedikit berkerut. Dengan segenggam itu, dia makan setidaknya sepertiga dari Velvet Sky Ridge Chrysanthemum. Dia tidak yakin apakah bunga yang tersisa memiliki potensi yang cukup untuk menyembuhkan Gu Yuena pulih. Itu sudah cukup, bukan? Bagaimanapun, ini adalah krisan Sky Ridge Velvet 100.000 tahun. Setelah itu memasuki perutnya, sensasi panas mengalir dari perutnya dan menyebar ke anggota badan dan tulangnya. Tang Wulin merasakan tubuhnya dengan cepat memanas. Awalnya terasa hangat, tapi setelah dia menarik napas, gelombang panas dengan cepat menjadi panas. Itu membuatnya berhenti di jalurnya terlepas dari dirinya sendiri. Dia terkejut melihat bahwa tubuh naga emasnya telah dilepaskan tanpa dia mengaktifkannya. Sisik naga emas menutupi dirinya, bercahaya dengan rona kemerahan samar saat udara panas mengalir. Renungkan dan seraplah. Suatu kekuatan menekan bahunya dan Tang Wulin duduk. Wajah Gu Yuena juga memerah. Sepertinya ada riak di matanya yang indah. Itu tampak luar biasa. "Gu Yue, ayo." Tang Wulin melambai padanya. Gu Yuena duduk di depannya. Tang Wulin memegang tangannya dan meluruskan telapak tangannya dengan tangannya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya dan perlahan-lahan menyalurkannya ke tubuh Gu Yuena. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk mengalir dengan miliknya. Bab 912, Bintang Luo Mutiara Suci. Bingkai cantik Gu Yuena sedikit bergetar. Tang Wulin merasakan energi yang sangat padat naik dari tubuhnya. Saat itu bersentuhan dengan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya, kekuatan memukul mundur yang intens langsung dihasilkan. Kekuatan jiwa jauh lebih kuat daripada miliknya. Pada saat ini, karena kedekatan Gu Yuena, aura yang mereka lepaskan juga saling terkait. Agak aneh ketika orang memikirkannya. Ketika aura garis keturunan emas Tang Wulin bersentuhan dengan aura garis keturunan 7 warna Gu Yuena, kekuatan jiwa yang secara alami menolak di dalam tubuh Gu Yuena berhenti melawan dengan segera.
Itu bergabung secara alami dengan kekuatan jiwa Tang Wulin dan melonjak saat mengalir. Kekuatan jiwanya disalurkan dari telapak tangan kanannya ke tubuh Gu Yuena, dan itu mengalir kembali melalui telapak tangan kirinya. Itu membentuk sirkulasi dan melanjutkan cara ini untuk sementara waktu. Dengan sangat cepat, Tang Wulin memasuki kondisi di mana ia melepaskan segalanya. Velvet Skyreach Chrysanthemum adalah harta surga dan bumi kelas atas. Itu memiliki efek bergizi yang sangat kuat pada tubuh manusia. Itu juga ramuan terbaik untuk memperkuat denyut nadi seseorang dan mengkonsolidasikan konstitusi tubuh seseorang. Bagi Gu Yue, manfaatnya adalah pengobatan penyakitnya yang melibatkan pengerukan pembuluh darah otaknya. Adapun Tang Wulin, manfaat yang dibawanya bahkan lebih besar. Pusaran garis keturunannya mulai berputar-putar dengan pusaran kekuatan jiwanya. Esensi darahnya melonjak dan mengalir, dan aura garis keturunannya menyebar keluar tak terkendali. Jiwa naga es dan api berputar di atas mereka. Mereka menunjukkan emosi yang terlalu bersemangat. Ketika mereka berputar di atas, mereka tampaknya juga menyerap aura mereka. Pada gilirannya, mereka melepaskan beberapa aura mereka sendiri seolah-olah mereka memuntahkan aura yang mereka serap sebelumnya. Douluo Zhangxin yang mesum tersenyum sedikit. Dia membuat gerakan ke arah tulip damas di depannya. Tolong lanjutkan. Petik 2. Dedamas tulip memandangi dua jiwa naga yang berputar-putar di udara. Dia menghela nafas dalam hati. Skema manusia benar-benar lebih rendah daripada skema surga. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan ada sepasang anak-anak yang memiliki garis keturunan raja-raja naga emas dan perak di antara para pemuda yang dibawa oleh Douro Amorous ke sini. Tidak hanya pasangan jiwa naga Ice and Fire Dragon Kings tidak melawan, mereka bahkan menjadi sekutu mereka. Saat ini, ia tidak berniat mengandalkan kekayaannya. Seperti kata pepatah, berada di bawah atap, seseorang harus menundukkan kepalanya. Dengan aura yang dilepaskan oleh Douluo Amorous, dia sudah bisa menghancurkan seluruh Ichevire Polaris Ice sendirian. Ikut denganku. Ini adalah bintang Luo Mutiara Suci yang berusia 100.000 tahun. Aku bisa melihat ada dua di antara para pemuda ini yang basis budayanya terkait dengan bintang-bintang. Mereka dapat mengambil ini. The Doris Asmara tersenyum. Dia berbalik dan memandang Ye Xinglan dan Su Xiaoyan. Ayo, salah satu dari kalian. Bersiaplah untuk pertempuran. Ye Xinglan tidak menunggu Su Xiaoyan menanggapi. Dia segera berkata, buah spiritual seperti ini akan meningkatkan komunikasi seseorang dengan bintang-bintang. Meskipun pedang Star God saya mengandalkan kekuatan bintang, kesadaran pedang lebih penting. Xiaoyan, mengapa Anda tidak mengambilnya? Su Xiaoyan berkata, Sister Xinglan, bagaimana saya bisa? Ini juga membantu Anda, saya pikir Anda harus memilikinya. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Wulin sedang bermeditasi sekarang, jadi aku kapten akting. Dengarkan aku, lanjutkan. Pria berjubah ungu damas tulip berkata, kalian tidak harus berkompromi untuk mengakomodasi satu sama lain. Ada lebih banyak dari mana harta surga dan bumi ini berasal. Tapi, saya sarankan yang lebih lemah untuk mengambilnya. Bintang Luo Holy Pearl adalah yang paling lembut di antara semua 100.000 item roh. Ini juga salah satu jenis yang paling ramah manusia. Dengan sendirinya, sulit baginya untuk mendapatkan kecerdasan, tetapi setelah menyatu dengan manusia, itu bisa berubah menjadi inti jiwa master jiwa manusia di masa depan. Oleh karena itu tidak akan menolak gagasan dipetik. Petik 2. Setelah Ye Xinglan mendengar kata-kata ini, dia tersenyum dan membuat gerakan mengundang ke arah Su Xiaoyan. Sebagai master jiwa kontrol guru, kemampuan bertarung langsung Su Xiaoyan tidak diragukan lagi yang paling lemah di antara mereka. Dia bahkan tidak sekuat Su Lixi. Di sisi lain, kemampuan tempur Ye Xinglan lebih lemah daripada tidak ada kecuali Tang Wulin. Oleh karena itu, lebih cocok bagi Su Xiaoyan untuk menyerap dan bergabung dengan Star Luo Holy Pearl. Su Xiaoyan merasa sedikit canggung, tetapi dia juga tersentuh. Dia berjalan ke Ye Xinglan dan memeluknya. Kemudian, dia berjalan menuju Star Luo Holy Pearl. Star Luo Holy Pearl adalah benda roh yang sangat menyenangkan mata. Tangkainya berwarna hitam yang sangat langka di antara tanaman. Namun, buah emas seukuran telapak tangan tumbuh di ujungnya. Buah emas ini bersinar dengan kecemerlangan sehingga tampak seperti mutiara raksasa. Namun, ketika diamati dengan ama, orang bisa melihat bahwa warna emas sebenarnya dari ribuan titik cahaya kemasan.
Itu sangat luar biasa. Su Xiaoyan memindahkan staf es Star Wheel ke tangan kirinya dan menyentuh buah emas dengan lembut dengan tangan kanannya. Segera, buah emas sedikit bergetar. Tak lama kemudian, permukaan buah meledak dengan ribuan sinar bintang. Sinar bintang ini menyelimuti Su Xiaoyan dalam waktu singkat. Murid-murid Amorous Douluo mengontrak, dan dia memandang pria berjubah ungu itu. Namun, pria berjubah ungu itu tidak menunjukkan perubahan dalam ekspresi wajahnya. Di bawah amplop cahaya bintang, staf es Star Wheel dalam genggaman Su Xiaoyan menyala. Dalam sekejap, biduk yang terungkap, setelah racun berwarna 7 dihancurkan, meredup seolah-olah siang telah berubah menjadi malam. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menghiasi langit malam dan sinar cahaya bintang yang cemerlang turun dari langit. Mereka bersinar di bintang Luo Holy Pearl dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan menutup matanya seolah dia merasakan sesuatu. Star Luo Holy Pearl berguncang dengan lembut dan terus-menerus ketika memancarkan lingkaran cahaya emas. Dalam waktu singkat, semua orang yang hadir mengerti apa yang sedang terjadi. Star Luo Holy Pearl tampaknya bertarung dengan Su Xiaoyan karena cahaya bintang turun dari surga. Pada awalnya, cahaya pada Star Luo Holy Pearl terasa lebih cerah. Namun, dalam waktu singkat, ketika cincin jiwa ketiga Su Xiaoyan menyala, semua cahaya bintang yang turun dari surga benar-benar terserap oleh keterampilan jiwanya, Dazzling Starlight. Kemudian, itu dilepaskan dari ujung staf es Star Wheel dan bersinar di Star Luo Holy Pearl. Star Luo Holy Pearl yang bergetar segera mengeras. Halo emas yang dipancarkan awalnya redup dalam sekejap. Itu tidak bisa melepaskan lagi. Senyum tipis muncul di tepi bibir Su Xiaoyan. Dia bergantian antara melepaskan keterampilan jiwanya yang pertama, kedua, dan ketiga. Semua cahaya bintang yang jatuh dari langit sepenuhnya diserap olehnya dan berubah menjadi keterampilan jiwanya. Setiap kali Star Luo Holy Pearl ingin mengayunkan kepalanya atau mengibas-ngibaskan ekornya, itu akan segera digerakkan. Aksi start-stop yang berulang-ulang sebenarnya cukup lucu dan aneh pada saat yang sama. Pria berjubah ungu itu akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi. Dia menatap Su Xiaoyan dengan kaget. Dua garis keturunan Golden dan Silver Dragon King sudah sangat mengejutkannya sebelum ini. Dalam hal ini, kemurnian cahaya bintang yang dilepaskan oleh gadis ini di hadapannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dalam hidupnya. Setiap malam, bintang Luo Holy Pearl akan menyerap esensi bintang dan bulan untuk menggairahkan dirinya. Harta surga dan bumi lainnya juga merasakan hal ini. Mereka bahkan menuai beberapa manfaat dari proses tersebut. Mereka tahu seberapa baik Star Luo Holy Pearl bisa mengendalikan cahaya bintang. Namun, pada saat ini, itu sepenuhnya dikuasai oleh manusia biasa. Itu hanya membuktikan bahwa gadis ini memiliki hubungan yang lebih intim dengan cahaya bintang. Seperti yang diharapkan, manusia kaya secara alami dan paling bijaksana dari semua makhluk. Pria berjubah ungu itu mendesah dalam hati. Dia mengerti bahwa bintang Luo Mutiara Suci tidak bisa diselamatkan. Pada akhirnya, cahaya keemasan melintas. Tidak dapat menahan penyiksaan, Su Xiaoyan lagi, buah Star Luo Holy Pearl berguling dari tangkainya dan jatuh ke tangannya. Ujung tangkai berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, dan buah keemasan lain seukuran kuku muncul. Su Xiaoyan dengan gembira memegangi bintang Luo Holy Pearl di dekat dadanya. Ketika dia merasakan kekuatan bintang murni yang terkandung di dalamnya, dia tidak bisa menahan senyum lebar. Dia belum berhasil kembali ke rekan-rekannya ketika bintang Luo Holy Pearl di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan menyusut dengan cepat. Kemudian, itu berubah menjadi garis cahaya keemasan yang memasuki mulutnya dan menghilang. Su Xiaoyan terhuyung. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya bersinar terang dengan cahaya bintang. Semua bintang di baju perangnya bersinar hingga ke titik ekstrim. Dia dengan cepat duduk bersila. Cahaya bintang di dadanya adalah yang paling cemerlang. Samar-samar tapi pasti, cahaya bintang itu berkumpul di dadanya. Kemudian, cahaya keemasan pada Su Xiaoyan berkedip-kedip dan secara bertahap memudar. Tatapan pria berjubah ungu itu menjadi gelap. Dia menghela nafas dan terus berjalan ke arah yang berbeda. Yue Zhengyu datang ke sisi Su Xiaoyan. Dia ingin merasakan transformasi tubuhnya. Ketika dia dekat dengannya, cahaya bintang di tubuh Su Xiaoyan menghasilkan kekuatan memukul mundur yang kuat dan mendorongnya menjauh. Barang roh yang sangat kuat. Itu mampu menghasilkan efek yang sangat kuat setelah dikonsumsi. Tanpa ragu,
Itu pasti bermanfaat bagi Su Xiaoyan. Penting bagi harta surga dan bumi untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang. Namun, yang lebih penting adalah pemurnian garis keturunan seseorang dan peningkatan potensi seseorang. Mereka sudah dianggap berbakat sebelum ini. Sekarang, setelah mengkonsumsi harta karun pangkalan surga dan bumi 100.000 tahun, mereka akan sekuat Long Yue yang telah mewarisi jiwa bela diri Raja Naga Gunung. Selain itu, tidak akan ada masalah reaksi garis keturunan yang dialami Long Yue. Pria berjubah ungu terus berjalan maju. Ketika dia berhenti lagi, roh rumput seputih batu giok muncul di hadapan semua orang. Ini adalah rumput abadi energi asal yang berusia 100.000 tahun. Ini adalah harta terbesar yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan efeknya pada peningkatan kekuatan jiwa. Juga, itu dapat membantu Anda menekan jiwa Anda, kekuatan dan kondensasi inti jiwa Anda. Selain itu, ia tidak memiliki atribut khusus lainnya. Origin energi Immortal Grace relatif lebih lembut. Namun, ini cukup kuat, dan tidak akan mudah untuk menundukkannya. Petik 2. Bab 913-913. Itu hanya mampu murni meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan membantu dalam kondensasi inti jiwa seseorang. Kelompok orang adalah siswa berprestasi dari Shrek Academy, jadi mereka secara alami memahami hal ini. Semakin unik efek item roh surga dan bumi, semakin tinggi ketinggian yang dihasilkan dari efeknya. Sama seperti bagaimana kultivasi manusia memiliki batasnya, ada juga batas energi asal yang dapat diserap oleh benda roh surga dan bumi. Jika ada beberapa efek ke item roh surga dan bumi, kekuatannya akan tersebar di berbagai efek. Karenanya, kekuatan masing-masing efek akan berkurang. Dengan cara ini, semakin unik efek yang diberikan benda surga dan roh bumi, semakin tinggi nilainya. Yuanen, Lizzie, rumput abadi energi asal cocok untuk kalian berdua. Jadi, siapa yang akan mengambilnya? Ye Xinglan bertanya kepada mereka berdua. Yuanen Yehui memiliki jiwa bela diri kembar, jadi sangat sulit baginya untuk menemukan benda roh surga dan bumi yang dapat mengangkat kedua jiwa bela dirinya. Dengan demikian, bahkan lebih penting bahwa benda roh surga dan bumi yang dia pilih mengangkatnya baik dalam kekuatan maupun kekuatan jiwanya. Su Lizzie adalah kasus yang berbeda. Dia adalah master jiwa tipe makanan, jadi dia memiliki area terbatas untuk peningkatan. Penguasa jiwa tipe makanan juga merasa paling sulit untuk berkultivasi. The Origin Energy Immortal Grace secara alami adalah pilihan yang baik baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Yuanen Yehui berbicara tanpa ragu sedikit pun, saya berharap untuk mendapatkan rumput abadi yang mampu meningkatkan kekuatan saya. Lizzie, silakan dan ambil itu. Lizzie juga tidak menonjolkan diri karena dia mengerti bahwa ini mungkin rumput abadi yang paling cocok untuknya. Dia berjalan maju dengan langkah besar dan berdiri di depan Origin Energy Immortal Grace. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh rumput abadi seperti giok. The Origin Energy Immortal Grace bergetar lembut ketika semburan cahaya putih yang kuat melonjak keluar dari rumput abadi. Energi tebal dan murni berkembang keluar sehingga Su Lizzie jatuh beberapa langkah ke belakang. Sebuah bola cahaya putih mengembun dan berubah menjadi sosok yang tampak mirip dengan Su Lizzie. Itu adalah massa cahaya putih dengan garis besar tubuhnya. Cahaya putih, Su Lizzie, mendorong dengan tangannya hanya energi padat dan murni yang segera melonjak ke arah Su Lizzie. Su Lizzie tidak mundur tetapi membelah kakinya dan berdiri dengan kuat di tanah. Tangannya berubah menjadi batu giok langsung saat ia meluncurkan tangan giok misterius teknik Sekte Tang. Pada saat yang sama, ia membuat rotasi ke depan dengan tangannya untuk menyalurkan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Sama seperti tangan energi rumput abadi, mendekati Su Lizzie, tubuhnya berayun dari dampak saat jatuh ke satu sisi. Tiba-tiba Su Lizzie melangkah maju dan membanting bahunya yang berat ke sosok itu. The Origin Energy Immortal Grace mengejutkan dari tabrakan. Namun, Origin Energy Immortal Grace segera bersinar terang dengan lebih dari 10 sinar cahaya putih menyerbu untuk menyerang Su Lizzie. Su Lizzie terkekeh. Dia terus menggunakan teknik pengendalian naga capturing derek Sekte Tang. Tiba-tiba, dia berputar dan menuntun lampu-lampu putih itu untuk menembak ke sekeliling. Pada saat yang sama, dia maju lebih jauh dengan tangannya terulur ke arah rumput abadi energi asal. Saat ini, dia mengenakan armor perang.
Kekuatan jiwanya telah mencapai pangkat Sage jiwa di bawah amplifikasi armor tempurnya. Telapak tangannya seberat landasan. Dia adalah master jiwa tipe makanan, jadi jiwa bela dirinya tidak memiliki cara untuk mendukung kapasitas bertarungnya. Dengan demikian, Su Lizzie mencurahkan banyak upaya untuk berlatih dengan susah payah dalam teknik Tangsek. Dia sangat terampil dalam controlling Crane Capturing Dragon di mana dia menyebarkan dampak pada dirinya sambil mengalihkan kekuatannya ke dalam serangan menggunakan kekuatan jiwa metode surga misterius sebagai landasan. Penguasa jiwa lain dari kelas yang sama tidak dapat selalu menang atas dia menggunakan keterampilan jiwa saja. Armor perang Guardian Star milik Su Lizzie memiliki pertahanan terkuat di antara semua rekannya. Dia juga memiliki ketinggian tertinggi kekuatan jiwa. Meskipun rumput abadi energi asal diisi dengan energi asal riang, masih tidak bisa membahayakan Su Lizzie dalam tabrakan. Semburan gelombang udara meledak terus-menerus sementara keberanian Su Lizzie meningkat saat pertempuran berlangsung. Dia meluncurkan berbagai teknik Tang Sekte yang meliputi Ghost Shadow membelah trek, tangan giok misterius, pengendalian naga menangkap naga, dan tangan penangkap untuk tetap dicocokkan secara merata terhadap origin energi Immortal Grace. Pria berjubah ungu tidak bisa menahan nafas diam-diam saat dia menyaksikan pertandingan. Tentu saja, ia mampu merasakan kekuatan jiwa pemuda gemuk itu. Armor perang pemuda mampu meningkatkan budidayanya sehingga dia sama-sama cocok dengan origin energi Immortal Grace. Ini adalah sisi menakutkan dari teknologi umat manusia. Itu juga alasan untuk keputusannya untuk berdamai dengan Douluo Amorous. Kekuatan manusia benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk buas jiwa lagi. Meskipun demikian, rumput abadi energi asal juga cukup mengesankan. Cincin lingkaran cahaya putih terpancar dari rumput abadi sementara kekuatan jiwa yang kuat dimasukkan ke dalamnya memungkinkannya untuk membuat bayangan kekuatan jiwa tanpa henti. Selain itu, ia juga menyerap dan menanamkan energi asal di udara sehingga menyatu dengan energi asal. Setiap serangan yang diluncurkan lebih berat dari yang sebelumnya. Seolah rumput abadi beradaptasi dengan pertempuran. Meskipun tidak diberkahi dengan kecerdasan, origin energi Immortal Grace masih berupa 100 jiwa-jiwa. Su Lizzie mulai kehilangan tempat secara bertahap seiring berlalunya waktu. Serangan The Origin Energy Immortal Grace terlalu kuat. Itu adalah tabrakan energi murni yang menekan Su Lizzie sampai dia kesulitan mengatasinya. Namun, Su Lizzie masih memiliki jalan karena dia adalah seorang guru jiwa. Dia akan memasukkan Bun Pok pemulihan, Bun Sub Agility, atau bahkan Bun Kristal perusahaan ke dalam mulutnya sesekali, sehingga dia masih bisa mempertahankan usahanya. Yuanen Yehui, Xie Xie, dan Yue Zhengyu tidak bisa menahan cemberut saat mereka menonton dari samping. Bisakah Su Lizzie benar-benar mengalahkan rumput abadi energi asal jika ini terus berlanjut? Menurut pria berbaju ungu, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk mencabut rumput abadi tanpa mengalahkannya. Mereka akan kehilangan peluang besar jika kalah. Hanya ada Ye Xinglan yang ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tampak sangat tenang seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pertempuran ini. Hehe, rasanya benar-benar baik memiliki lawan yang layak. Su Lizzie tertawa keras sambil melangkah mundur untuk menjauhkan diri dari rumput abadi energi asal. Secara bersamaan, ia melemparkan 2 roti ke dalam mulutnya. Salah satu roti itu adalah Blood Bun pertama, sedangkan yang lainnya adalah Bun babi tusukan. 2 roti ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas bertarungnya sementara. Dia belum makan salah satu dari 2 roti selama pertempuran sebelumnya. Meskipun efek Blotas Bin Bun luar biasa, ia akan jatuh ke dalam kelemahan saat dikonsumsi. Karenanya, dia hanya akan mempertimbangkan memakannya di saat-saat genting. Su Lizzie mengkonsumsi 2 roti dan auranya muncul secara drastis sekaligus. Dia bahkan memancarkan tekanan besar. Pada saat yang sama, telapak tangannya berubah ungu pekat ketika dia mengangkat tangannya. Dia mengambil langkah ke depan dan mengulurkan tangannya secara bersamaan. Tanpa gerakan mewah, dia menguatkan energi asal yang dikeluarkan dari origin energi Immortal Grace. Boom! Su Lizzie terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya di tengah-tengah suara ledakan keras. Kali ini, kedua belah pihak saling bertabrakan satu sama lain. Frustrasi oleh pertempuran panjang, origin energi Immortal Grace melepaskan 9 lingkaran cahaya putih selama serangan kali ini. Su Lizzie diusir oleh serangan itu,
Tetapi bayangan yang diproyeksikan oleh Origin Energy Immortal Grace mengalami beberapa perubahan yang mengerikan juga. Lebih dari sepertiga massa cahaya dengan cepat larut dan menyebar keluar pada tingkat yang mengkhawatirkan dalam lautan cahaya ungu. The Origin Energy Immortal Grace menjerit sementara tubuhnya berayun dengan tiba-tiba. Itu terlepas dari setengah tubuhnya meninggalkan bagian yang memisahkan diri dari bayangan. Sementara itu, bagian terpisah yang dinodai warna ungu hancur ke udara. Itu kekuatan penghancur. 6 Great Beast berteriak mengejutkan bersamaan. Sinar matahari dan air adalah bahan pertumbuhan tanaman. Semua tanaman termasuk binatang buas dan tumbuhan biasa menggunakan kekuatan hidup sebagai dasar keberadaan mereka sementara energi penghancuran adalah energi penentang kehidupan. Energi kehancuran itu mungkin tidak seefektif ketika digunakan melawan seorang guru jiwa. Namun, ketika itu digunakan melawan tanaman atau binatang jiwa yang memiliki kekuatan hidup sebagai intinya, efeknya sangat efektif bahwa itu di luar dugaan Su Lizzie. Su Lizzie menstabilkan dirinya dan terkikik. Dia berjalan dengan langkah besar menuju rumput abadi energi asal sekali lagi. Dia berhasil memasukkan kekuatan penghancurnya dengan paksa ke dalam bayangan Origin Energy Immortal Grace sebelumnya dengan memanfaatkan amplifikasi Blotas Bin Bun-nya dan Piercing Pok Bun yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Hasil pertempuran diputuskan di sana dan kemudian. Bab 914, Jiwa Roh Jingga. Su Lizzie adalah yang paling gigih dalam menyerap energi penghancur kembali ketika mereka masih di Pulau Iblis. Dia juga orang yang telah bertahan paling lama di pos pemeriksaan itu. Dia mengerti apa masalahnya selama ini. Kemampuan bertarungnya terlalu lemah karena dia adalah seorang master jiwa tipe makanan. Di sisi lain, dia mencintai Ye Xinglan, dan dia setuju untuk berpasangan dengannya. Namun, jauh di lubuk hati, dia masih merasa agak rendah diri. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan bagi seorang pria untuk selalu harus bergantung pada wanita untuk perlindungan. Oleh karena itu, dia telah bekerja keras selama ini dalam upaya untuk mengejar Ye Xinglan. Dia ingin melindungi Ye Xinglan dengan kekuatannya sendiri. Dia telah melakukan upaya dan kemauan yang kuat dalam bertahan untuk mencari cara untuk mengangkat dirinya. Dia akhirnya menemukannya ketika dia dihadapkan dengan energi kehancuran. Fitur khusus metode misterius surga adalah tidak henti-hentinya. Niat asli The Old Demons adalah untuk memperkuat kekebalan dan resistensi Shrek Seven Monsters dengan menjenuhkan mereka dengan energi penghancur. Di sisi lain, Su Lizzie membalikkan ini dengan menggabungkan setiap tetes kekuatan destruktif dengan kekuatan jiwanya. Pada awalnya, ini benar-benar merugikan dia, tetapi dia berhasil menahan proses dengan mengandalkan pemulihan Pok Buns dan Foam Crystal Buns di setiap langkah. Dia berangsur-angsur beradaptasi dengan kekuatan destruktif setelah paparan yang lama dan merintis jejak yang berbeda dengan menyimpannya di laut energi vital yang terbuka khusus di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan energi untuk pertempuran, dan itu telah menghasilkan hasil yang luar biasa. Bagian yang paling menakutkan tentang energi penghancur adalah bahwa itu akan mengisi sendiri dengan secara alami menyerap aura yang dikeluarkan oleh lawan ketika itu telah menghancurkan mereka. Efeknya paling baik dilihat ketika digunakan pada bentuk kehidupan. Sementara itu, energi yang dilepaskan dari Origin Energy Immortal Grace menggunakan kekuatan hidup sebagai energi intinya, sehingga benar-benar diliputi oleh kekuatan destruktif. Karena itu, energi penghancur dilepaskan sepenuhnya dan menekan rumput untuk menyusut kembali ke tubuh aslinya. Kasihanilah. Ambil rumput abadi tapi jangan mencemari apapun di sini dengan kekuatan penghancur. Pria berjubah ungu itu berteriak pada Su Lizzie untuk menghentikan serangannya. Cahaya ungu tua menghilang. Su Lizzie pergi ke Origin Energy Immortal Grace dan menarik kembali baju tempurnya. Dia menarik rumput dengan tangannya dan itu melepaskan diri secara alami dari tanah, meninggalkan pisau kecil Immortal Grace di tempat yang sama seperti Star Luo Holy Pearl dari sebelumnya. Benihnya akan terus tumbuh dan siklus hidupnya terus berlanjut. The Origin Energy Immortal Grace tampak tipis, tetapi terasa berat di tangannya. Amorous Douluo berbicara, Anda dapat memilih untuk mengkonsumsi daun rumput abadi energi asal satu persatu. Anda dapat menyerap esensi dari setiap bagian melalui meditasi untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Rumput abadi memiliki roh sehingga konsumsilah segera mungkin. Ini untukmu. Petik 2. Dia melemparkan kotak batu giok ke Su Lizzie saat dia berbicara.
Rumput abadi yang belum kamu konsumsi dapat disimpan dalam kotak giok ini sementara waktu. Ya, terima kasih, Wakil Ketua Master. Dengan gembira, Su Lizzie mencari tempat kosong untuk duduk sebelum mengkonsumsi sehelai rumput abadi energi asal. Rasanya seperti rumput yang sangat keras, mentah, belum dipotong dan rasanya benar-benar tidak menyenangkan. Begitu rumput mencapai perutnya, Su Lizzie merasakan energi asal yang tebal dan kuat melonjak ke tubuhnya dan menyatu dengan kekuatan jiwanya sebelum melonjak liar melalui meridiannya. Bibir Ye Xinglan tersenyum puas karena Su Lizzie seharusnya bisa meningkatkan basis kultivasinya menjadi jiwa kaisar berdering 6 dengan bantuan energi rumput abadi, 100.000 tahun ini. Selain itu juga akan bertindak sebagai dasar yang kuat untuk basis kultivasinya di masa depan dan mungkin bahkan mengembun menjadi inti jiwa. Pria berjubah ungu berdiri di sana dengan ekspresi seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Siang-siang, apa yang terjadi denganmu? The Blazing Apricot Cabage tiba di sisinya dan bertanya dengan telepati surgawinya. Pria berjubah ungu itu menjawab, orang-orang ini yang dibawa oleh Amorous Douluo tampak sedikit berbeda. Mereka membuatku memikirkan pria itu dari 20.000 tahun yang lalu. Maksudmu Tang San? Tanya si aprikot cabai dengan takjub. Pria berjubah ungu bernama Damas Tulip menganggukkan kepalanya. Tang San mengambil pendahuluku dan akhirnya berkembang menjadi dewa sesudahnya sebelum ia terbang ke alam surgawi. Pendahuluku secara alami mengikutinya dan memperoleh keabadian. Namun, tidak ada roh jiwa pada saat itu. Kemudian, Es Suci Douluo Huo Yuhao membawa kekuasaannya ke pihak kita dan membentuk perjanjian roh-roh dengan rumput beku berujung 8 pada akhirnya. Rumput beku berujung 8, juga, mengikuti dia dan membudidayakan menjadi dewa sebelum naik ke alam surgawi sebagai abadi. Petik 2. Dibandingkan dengan pendahuluku, rumput berujung 8 keluar di depan. Pikiran surgawinya hampir sepenuhnya terpelihara, sampai pada titik yang memunculkan kemungkinan bagi kita binatang buas untuk mengikuti tuan jiwa manusia ke alam surgawi di masa depan. Kita belum berpikir tentang alam surgawi selama bertahun-tahun. Namun orang-orang muda yang dibawa oleh Amorous Douluo ini membuat saya merasa bahwa mungkin beberapa dari mereka mungkin dapat menemukan alam surgawi di masa depan dan mungkin bahkan membangunnya kembali. Petik 2. The Blazing Apricot Cabage berbicara dengan bingung, jadi, Anda mengatakan bahwa antusiasme Anda Tulip Damas menghela nafas. Tidak banyak yang tersisa dari umurku 200.000 tahun. Setahun di Ichevire Polaris Ice sama dengan 10 tahun di dunia luar. Aku mungkin akan mencapai hukuman kedua dalam lebih dari 100 tahun atau lebih, dan, saya tidak berpikir bahwa saya akan berhasil melewati waktu ini. Mungkin ini benar-benar kesempatan bagi saya. Petik 2. The Blazing Apricot Cabage diam. Sisa dari 4 item surgawi tingkat tinggi dan roh bumi juga semakin mendekat. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Damas Tulip telah menggerakkan mereka juga. Satu-satunya kesempatan untuk membebaskan diri dari surga dan hari kiamat bumi adalah untuk terlibat dalam penanaman yang menyatu dengan umat manusia. Namun, mereka juga perlu menanggung risiko kematian bersama tuan jiwa mereka jika tuan rumah mereka tidak mampu mengolah menjadi dewa. Risiko itu relatif lebih tinggi jika mereka memilih untuk melekatkan diri pada manusia sehingga mereka harus sangat berhati-hati. Kelompok manusia ini mungkin sebenarnya dapat berkembang menjadi dewa suatu hari nanti. Jika Tulip Damas tetap berada di mata terpolarisasi kebakaran es, ia bisa hidup lebih dari 100 tahun lebih, sedangkan jika ia memilih untuk mengikuti seorang guru jiwa manusia, ia mungkin bisa hidup selama 200 tahun lagi seandainya guru jiwa itu berkultivasi ke judul Douluo, baik. Dengan kata lain, dia tidak akan menderita kerugian besar bahkan jika dia tidak pernah berhasil mengolah menjadi dewa. Dengan demikian, meskipun pada awalnya jijik, minat Damas Tulip gempar saat dia menyaksikan manusia-manusia ini mengungkapkan bakat alami mereka yang kuat satu persatu. Jadi, bisakah kita melanjutkan dengan orang berikutnya? Amorous Douluo bertanya. Komunikasi yang saleh dari para bis tidak dapat didengar oleh Amorous Douluo terlepas dari basis kultivasinya. Namun, Amorous Douluo bisa tahu dari pertukaran pandangan antara Tulip Damas dan bis lainnya bahwa perasaan jijik yang mereka rasakan sebelumnya telah menghilang. Tulip Damas berbalik dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Amorous Douluo, jika aku bersedia diubah menjadi roh-roh, aku bertanya-tanya apakah Anda memiliki rekomendasi. Jiwa binatang selalu lugas dalam perilaku mereka tanpa niat berbelit-belit.
Meskipun Zhang Xin bisa mengatakan bahwa sikap mereka sudah mulai berubah, dia tidak mengharapkan perubahan total. Dia tertegun sejenak sebelum dengan gembira bertanya, "Saudara Damas, apa maksudmu?" Damas Tulip berbicara dengan senyum pahit di wajahnya, "Aku tidak punya banyak waktu lagi dan aku akan menghadapi hari kiamat surga dan bumi yang kedua. Aku tidak berpikir bahwa aku akan lewat, jadi aku mungkin juga mengambil risiko untuk bergabung dengan Anda manusia dan berusaha untuk meraih alam surgawi Anda." Petik 2. Zhang Xin segera tersenyum. "Saudara Damas, ini adalah pilihan yang bagus. Ketujuh anak ini adalah generasi Shrek Seven Monsters saat ini, seperti leluhur pertama kita Tang San bertahun-tahun yang lalu dan juga es suci Douluo Huo Yuhao. Selain itu, mereka tidak kurang berbakat daripada salah satu nenek moyang kita. Upaya mereka sendiri akan menentukan nasib mereka. Bagaimanapun, saya sangat yakin bahwa di seluruh dunia, kelompok ini adalah yang paling mungkin untuk mencapai tingkat surgawi." Petik 2. Pada titik ini, dia berbalik dan menatap Ye Xinglan, Yue Zhengyu, Yuanen Yehui dan Xie Xie, yang belum mulai menyerap item roh, dan berbicara, "Siapa di antara kalian semua yang mengizinkan tulip damas untuk berubah menjadi roh-rohmu? Meskipun kamu belum naik ke pangkalan budidaya cincin jiwa, Brother Damas masih dapat sementara menghuni tubuhmu dan bergabung denganmu ketika kamu telah mencapai terobosan di basis kultivasi kamu." Petik 2. Tulip Damas berbicara dengan bangga, "Basis kultivasi saya sudah 198.000 tahun saat ini. Saya sangat dekat dengan wilayah 200.000 tahun sekarang. Saya pasti akan berada di 200 level 1000 tahun sebagai cincin jiwa, jadi kurasa aku akan menjadi roh-roh oranye." Petik 2. Ye Xinglan bertanya, "Aku ingin tahu apa kemampuanmu, Yang Mulia." Tulip Damas terdengar lebih angkuh ketika dia menjawab, "Aroma saya mampu mengeluarkan semua racun." Tanpa diduga untuk Tulip Damas, Ye Xinglan mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya dan menggelengkan kepalanya dengan tidak tertarik. Xie Xie dan Yuanen Yehui menggelengkan kepala mereka juga. Yue Zhengyu bahkan tidak menggelengkan kepalanya tetapi langsung berkata, "Aku tidak butuh itu. Ada berbagai macam penangkal racun yang dikembangkan hari ini. Apa gunanya mengeluarkan racun? Selain itu, tidak ada cara yang dapat berkontribusi untuk setiap keterampilan jiwa yang signifikan." Petik 2.